Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1071. Tingkat 5 Mutiara. Mentor Cichan menatap kosong kelima mutiara surgawi cemerlang yang terpantul di pupil matanya. Dia tidak bisa tidak mempertanyakan kenyataan sejenak. Dia ingat bahwa Liluo baru berada di tingkat istana iblis ketika dia meninggalkan kerajaan Xia. Bagaimana dia bisa mencapai tingkat mutiara surgawi dalam kurun waktu 1 tahun? Ini adalah lompatan besar dalam kultivasi selama 1 tahun. Kecepatan yang sangat mengerikan. Cichan ingat bahwa bahkan Jiang Qinghe hanya berada di tingkat tubuh iblis ketika dia pertama kali memasuki Aula Bintang 3. Meskipun, berdasarkan kinerja, dia mungkin telah menekan kecepatan kultivasinya dengan seni rahasia untuk mengumpulkan lebih banyak pengetahuan selama jangka waktu tertentu. Namun terlepas dari itu, Liluo memasuki Aula Bintang 3 di tingkat 5 mutiara telah memecahkan setiap rekor sebelumnya sepanjang sejarah perguruan tinggi Astral Sage. Dan itu bukan hanya di perguruan tinggi Astral Sage, siswa Aula Bintang 3 yang begitu kuat akan jarang ditemukan bahkan jika seseorang melihat ke seluruh perguruan tinggi kuno yang kuat. Cichan perlahan-lahan kembali sadar dan hanya bisa menghela nafas. Kamu telah mengalami kemajuan yang luar biasa cepat. Tampaknya kerajaan Xia bahkan tidak bisa mendekati sumber daya serta kondisi kultivasi di benua ilahi bagian dalam. Tidak heran orang-orang dari benua ilahi bagian dalam memiliki sikap yang agak angkuh terhadap benua ilahi bagian luar. Kesenjangan antara kedua belah pihak memang sulit untuk ditebus. Dalam upaya untuk membela diri, Liluo berkata, meskipun kondisi kultivasi memang lebih baik, ini terutama karena bakatku yang luar biasa. Pada saat yang sama, aku berkultivasi dengan keras dan tidak pernah mengendur. Mata mentor Cichan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menjawab, baiklah, baiklah, aku tahu kamu hebat. Dia melanjutkan, Mutiara 5 dekat dengan puncak Aula Bintang 4 di kampus kita. Tapi pasti ada sesuatu seperti 7 pilar astral di perguruan tinggi Sage lainnya, dan siswa terbaik mereka mungkin memiliki 7 atau 8 mutiara. Mungkin bahkan akan ada beberapa wildcat yang telah menembus tingkat resonansi surgawi kecil. Saat itu, 7 pilar astral dari perguruan tinggi Astral Sage seperti Gong Senjun, putri pertama, dan yang lainnya semuanya berada di 7 atau 8 mutiara. Kali ini, tingkat berbagai perguruan tinggi Sage besar yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya bahkan lebih tinggi daripada pertemuan cawan suci. Lagi pula, seperti perguruan tinggi Sage Danau, mereka adalah perguruan tinggi Sage di benua ilahi bagian dalam. Mereka telah melampaui perguruan tinggi Sage di benua ilahi terluar sejak awal. Tingkat resonansi surgawi kecil agak tinggi. Liluo menyebarkan mutiara surgawi yang bersinar di belakangnya dan kemudian mengeluarkan catatan asal surgawi. Dia membuka halaman terbaru dari Kronik Empyrean dan menyerahkannya kepada Cichan, lalu berkata, Mentor, coba lihat. 2 bulan yang lalu, kebetulan aku bertarung dengan beberapa rekanku yang berbakat dari benua surgawi asal surgawi dalam sebuah gua. Dapat dikatakan bahwa aku telah melakukannya dengan baik sebagai siswa perguruan tinggi Astral Sage. Petik 2. Catatan asal surgawi, Kronik Empyrean. Ekspresi Cichan berubah. Tatapannya mengungkapkan bahwa dia jelas tahu tentang barang itu. Menerimanya, dia menatap halaman terbaru dan mulai membaca. Dia melihat gambaran pertempuran yang disinggung Liluo. Melihat kata, tak tertandingi, yang tertulis di halaman itu membuat pandangannya berlama-lama beberapa saat. Membunuh musuh kuat di tingkat resonansi surgawi kecil, bahkan membunuh iblis sejati dengan bantuan eksternal dan melarikan diri dari raja dengan nyawanya. Mentor Cichan memandang Liluo lagi setelah dia selesai membaca. Sekarang dia merasa seperti sedang melihat monster kecil. Kejutan yang diberikan siswa ini padanya hari ini benar-benar jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Rekor pertempuran ini membuat jantungnya berdetak kencang. Cichan menghela nafas sambil melihat pemuda di depannya saat dia meletakkan catatan asal surgawi. Kamu benar-benar menjadi naga tersembunyi yang memasuki laut setelah datang ke benua surgawi asal surgawi. Jangan khawatir, mentor, aku bukan orang yang gegabah. Meskipun benar bahwa akan agak sulit bagi satu orang untuk berpartisipasi dalam evaluasi akademik, mendapatkan hasil yang layak tidaklah terlalu sulit, kata Liluo sambil tertawa. Cichan mengangguk sedikit dan menjawab, kalau begitu, aku akan mengandalkanmu. Dia tahu bahwa Liluo tidak sekadar pamer, dia juga ingin menghilangkan ketakutannya dan tidak membuatnya terlalu khawatir. Namun,
Mendapatkan sumber daya ini kali ini hanyalah solusi sementara terhadap kekurangan sumber daya perguruan tinggi Astral Sage. Perhatian utama Wakil Kepala Sekolah Susin adalah apakah status perguruan tinggi Sage Astral Sage dapat dipertahankan atau tidak. Menurut aturan akademik federasi, setelah pohon kekuatan resonansi di sebuah perguruan tinggi dihancurkan, maka akan dikenakan sanksi dan diturunkan peringkatnya. Dengan hilangnya gelar Sage, kita bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam evaluasi akademik di masa depan, kata mentor Chi-chan dengan cemas. Bagaimana kita mempertahankan gelar Sage kita? Tanya Li Luo. Dikatakan memerlukan resolusi bersama dari Dewan Kepala Sekolah Perguruan Kuno asal Surgawi, tapi sepertinya wakil kepala sekolah yang lain sedang tidak hadir, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, jawab Chi-chan. Jika kita mempertahankan gelar Sage, kita akan bisa mendapatkan kembali benih pohon kekuatan resonansi berkualitas tinggi, dan dengan cara itulah perguruan tinggi Astral Sage dapat benar-benar pulih. Li Luo mengangguk setuju. Pohon kekuatan resonansi merupakan hal mendasar bagi sebuah perguruan tinggi. Tampaknya, tidak ada alasan bagi sebuah perguruan tinggi untuk berdiri. Tetapi dikatakan bahwa benih pohon kekuatan resonansi adalah sumber daya inti bahkan di federasi akademik, jadi memperolehnya akan cukup sulit bagi perguruan tinggi seperti milik kita yang telah kehilangan pohon kekuatan resonansinya. Chi-chan berhenti sejenak untuk menghela nafas lalu melanjutkan, dulu, ketika kepala sekolah Pang masih memiliki koneksi di Akademi Kuno asal Surgawi, itu akan menjadi sedikit lebih mudah. Sekarang akan lebih merepotkan karena dia terjebak dalam segel. Li Luo sedikit mengangguk. Lagi pula, tidak semua kepala sekolah merupakan pusat kekuatan tingkat raja. Perguruan tinggi kuno asal surgawi harus menunjukkan rasa hormat jika Pang Tua ada di sana. Sebelum aku tiba, wakil kepala sekolah Susin menjelaskan kepadaku bahwa yang terbaik adalah mencari wakil kepala sekolah Lan Lingxi. Dia juga mengatakan kepadaku untuk berhati-hati dalam berurusan dengan wakil kepala sekolah bernama Wu Yu. Aku mengetahui bahwa wakil kepala sekolah Lan Lingxi sedang menjalankan misi dan bahwa penanggung jawab perguruan tinggi tersebut adalah wakil kepala sekolah Wu Yu, yang dikatakan memiliki dendam terhadap kepala sekolah Pang. Oh, kepala sekolah Pang punya dendam lama terhadap wakil kepala sekolah Wu Yu. Ekspresi Li Luo berubah. Tidak heran kalau Wu Yu tidak mau repot-repot bertemu Chi-chan meskipun dia sudah berada di sana selama setengah bulan. Itu adalah penargetan yang disengaja. Karena mentor Chi-chan dan pihak lainnya tidak pernah bertemu satu sama lain, dengan pihak terakhir menjadi elit tingkat raja yang tinggi, dia tidak akan menurunkan diri hanya untuk menargetkannya. Oleh karena itu, haruslah karena sejarah kepala sekolah Pang dengan orang tersebut. Tampaknya kepala sekolah Pang punya sejarahnya sendiri. Pang Qianyuan mengenal banyak wakil kepala sekolah dari Akademi Kuno asal Surgawi dan merupakan pusat kekuatan tingkat raja, tetapi dia tidak menjabat sebagai wakil kepala sekolah di perguruan tinggi Kunomor. Sebaliknya, dia malah pergi ke kerajaan Xia di benua ilahi terluar dan mendirikan perguruan tinggi Astral Sage. Mungkin banyak hal telah terjadi yang menyebabkan hasil ini. Tidak perlu terburu-buru untuk mempertahankan gelar Sage. Karena wakil kepala sekolah tidak ada di perguruan tinggi, resolusi tentu saja tidak dapat disahkan, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu sekarang. Untuk saat ini, mengamankan kumpulan sumber daya ini adalah yang paling penting, renung Li Luo. Lagi pula dia akan tinggal di sini selama beberapa waktu, jadi akan lebih mudah baginya untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Berkat surat ucapannya, menurutku wakil kepala sekolah Wu Yu harus menemui kita besok meskipun dia tidak mau, jadi mari kita lihat sikapnya, kata Li Luo. Chi-chan mengangguk dan tersenyum manis. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengannya. Matanya berkilat saat dia bertanya, bagaimana kabar siswa Jiang Qinghe? Dia seharusnya baik-baik saja. Aku datang ke perguruan tinggi kuno asal surgawi untuk memberikan obatnya. Selama dia menerima obat ini, masalah penyalaan pengorbanan hati cahaya seharusnya dapat diselesaikan sepenuhnya. Mungkin dia akan mampu untuk memanfaatkan situasi ini untuk meningkatkan level kultivasinya lebih jauh lagi. Li Luo tertawa. Itu bagus. Dengan bakat alaminya, menurutku dia akan sama menonjolnya denganmu bahkan di perguruan tinggi kuno pencahayaan yang dikuduskan, kata mentor Chi-chan. Li Luo tersenyum karena dia tidak meragukan hal itu. Bagaimanapun, dia adalah wanita kuat yang telah menanganinya sejak dia masih kecil. Meskipun dia berada dalam posisi yang jauh lebih tinggi sekarang, dia curiga dia masih kalah dibandingkan dengan Jiang Qinghe. Selain itu, mentor Chi-chan, apakah Anda punya berita tentang Shen Jin Xiao? Li Luo tiba-tiba bertanya.
Ketika mentor Qi-chan mendengar nama itu, rasa dingin terpancar dari matanya dan dia berkata, Shen Jinxiao tidak banyak menunjukkan wajahnya tahun ini, meskipun penyelidikan kami menemukan bahwa dia sepertinya sedang mengasingkan diri di kota Xia. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia berada di markas besar rumah keluarga Luolan dan mungkin menggunakannya sebagai tempat kultivasinya. Mata Li Luo juga menjadi putus asa saat mendengar ini. Sampah keji itu bahkan berani menduduki markas besar keluarga Lulan. Dia mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya dengan ekspresi penuh niat membunuh. Alasan lain kematian Shen Jinxiao telah terbentuk di benak Li Luo. Keesokan harinya, Zhong Sa dan Jiang Wanyu menyampaikan informasi yang diminta Li Luo tentang peserta dari perguruan tinggi Sage lainnya. Li Luo dengan hangat mengundang keduanya ke rumah kecil. Dia sangat senang dengan keputusannya untuk berteman baik dengan mereka di Gua Resonansi Spiritual, atau dia harus menghabiskan waktu mencari seseorang untuk membantunya di perguruan tinggi kuno asal surgawi karena dia tidak terbiasa dengan segalanya. Saudara Li Luo, informasi ini mencakup semua perguruan tinggi Sage. Menurut evaluasi sebelumnya, perguruan tinggi Sage dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada 2 tempat yang tersedia di tingkat pertama, yang tentu saja menerima bagian sumber daya tertinggi. Tingkat kedua memiliki 10 tempat yang tersedia, dengan hanya separuh sumber daya tingkat pertama. Tingkat ketiga juga memiliki jumlah tempat terbatas, namun mereka diberi jumlah sumber daya terendah. Zhong Sa mengeluarkan 3 lembar dari atas tumpukan kertas di depannya dan meletakkannya di depan Li Luo, berkata, ketiganya adalah yang terkuat. Di masa lalu, tingkat pertama telah ditempati oleh mereka 9 kali keluar. Tatapan Li Luo menyapu nama ketiga perguruan tinggi tersebut. Perguruan tinggi Sage Guntur, perguruan tinggi Sage Danau, perguruan tinggi Sage Bulan. Tatapan Li Luo berhenti di perguruan tinggi Sage Danau. Mentor bernama Chen Yun kemarin berasal dari sini. Karena evaluasi akademik adalah pertarungan tim, maka 4 siswa akan diutus dari masing-masing perguruan tinggi untuk membentuk satu tim, namun orang-orang dari Aula Bintang 1 dan 2 pada dasarnya hanya menggenapi jumlah. Tidak perlu terlalu banyak perhatian, kelompok siswa yang dianggap mampu adalah mereka yang berasal dari Aula Bintang 3 dan 4. Bibir merah Jiang Wanyu sedikit terbuka saat dia menatap Li Luo. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman, kamu mungkin perlu memperhatikan perwakilan Aula Bintang 4 khususnya dari ketiga perguruan tinggi ini. Dia membantu Li Luo mengeluarkan selembar kertas, yang dia ucapkan terima kasih sebelum mengambilnya. Itu berisi catatan tim dari 3 perguruan tinggi Sage teratas, dan para siswa di Aula Bintang 1, 2, dan 3 semuanya dilewati oleh Li Luo. Perguruan tinggi Sage Guntur, Gujing, resonansi petir kelas 8 atas. Tingkat resonansi surgawi kecil, tingkat segel ilusi. Perguruan tinggi Sage Danau, Gao Suhan, resonansi racun semi tingkat 9, tingkat resonansi surgawi kecil, tingkat segel ilusi. Perguruan tinggi Sage Bulan, Tong Yan, resonansi sapi surgawi 5 warna kelas 8 atas, tingkat resonansi surgawi lebih rendah, tingkat segel ilusi. Li Luo mengalihkan pandangannya dan berhenti sejenak pada tingkat kekuatan ketiga siswa itu. Tingkat resonansi surgawi lebih rendah, tingkat segel ilusi. Kekuatan para siswa ini agak mirip denganku saat ini. Zhong Sa tertawa, lalu kekuatan resonansi di tubuhnya mengalir dan bergerak, mengembun di telapak tangannya. Segel emas yang berkilauan dan tembus cahaya secara bertahap muncul di atasnya. Ketika Li Luo memeriksa segel emas itu, dia bisa merasakan gelombang energi yang sangat murni datang darinya. Energinya tampaknya bersifat kunomor. Dia tahu bahwa segel yang dia lihat adalah bukti bahwa seseorang berada pada tingkat resonansi surgawi kecil, yang juga dikenal sebagai segel emas resonansi surgawi. Setelah menembus tingkat resonansi surgawi kecil, resonansi seseorang akan beresonansi dengan energi alam duniawi dan kemudian mengeluarkan secerca energi asal mula. Sumber energi asal kemudian akan menyatu dengan kekuatan resonansi, berubah menjadi segel emas resonansi surgawi. Segel emas resonansi surgawi dibagi lagi menjadi 2 tingkatan, ilusi dan sejati, berdasarkan tingkat pembagiannya. Kembali ke gua resonansi spiritual, Zhong Sa, Zhao Yan, dan yang lainnya baru saja menyelesaikan terobosan mereka dan belum berhasil menyingkat segel emas resonansi surgawi mereka sendiri. Sejak Zhong Sa kembali ke perguruan tinggi dan berkultivasi selama sekitar 1 bulan, dia benar-benar menstabilkan kultivasinya dan memadatkan segel emasnya. Namun, segel emas masih agak transparan dan jelas masih berkelas segel ilusi. Itu sama dengan 3 orang di lembar informasi.
Namun para siswa Aula Bintang 4 di perguruan tinggi Sage berada pada level yang sama dengan Zong Sa, siapakah yang terbaik di antara siswa Aula Bintang 4 di perguruan tinggi kuno? Tanda keraguan ini langsung dihilangkan oleh Li Luo saat dia memahami perbedaan nuansa yang sedang terjadi. Selain perbedaan antara sistem peringkat perguruan tinggi Sage dan perguruan tinggi kuno, apa yang disebut sebagai perwakilan Aula Bintang 4 dari perguruan tinggi Sage perguruan tinggi belum tentu menjadi siswa Aula Bintang 4 yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, orang-orang ini harus disebut sebagai siswa veteran. Mereka tarif dengan 7 pilar astral dari perguruan tinggi astral Sage. Dan anggota 7 pilar astral tidak semuanya siswa Aula Bintang 4, beberapa di antaranya adalah alumni angkatan sebelumnya. Selama seseorang menyandang gelar siswa, seseorang dapat tinggal 1 tahun lebih lama untuk menikmati manfaat sumber daya perguruan tinggi. Karena orang-orang ini masih dihitung sebagai siswa Aula Bintang 4, perguruan tinggi Sage tentu saja memprioritaskan pengiriman mereka untuk berpartisipasi dalam evaluasi akademik. Li Luo menatap segel emas Zong Sa selama beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa segel itu dihiasi dengan tanda kuno yang tampak familiar. Tanda itu terukir samar di sisi segel emas, memberikan kesan misterius padanya. Tanda itu, jantung Li Luo berdebar kencang saat dia menyadari bahwa dia telah melihat tanda serupa di istana resonansinya. Bukan hanya 1, tapi 5 yang penuh. Dan masing-masing lebih jelas dan lebih kuno daripada yang dimiliki Zong Sa. Zong Sa mendeteksi tatapan Li Luo dan menjelaskan sambil tersenyum, hehehe, tanda ini adalah segel emas kuno, yang biasanya hanya dapat dikondensasi pada tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Tapi aku dapat memadatkannya berkat inti pencerahan yang kamu berikan padaku, saudara muda Li Luo. Berkat segel emas purba, segel emas milikku dapat menyerap energi asal sumber sedikit lebih efisien, membuatnya menjadi tingkat segel sejati dengan lebih cepat. Li Luo melambaikan tangannya sementara dia diam-diam berpikir bahwa segel emas kuno lebih berguna daripada yang dia bayangkan. Sayangnya, dia belum mencapai tingkat resonansi surgawi dan tidak ada cara baginya untuk memadatkan segel emas resonansi surgawi. Karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan efek segel emas kunonya secara maksimal. Namun, itu tidak menjadi masalah karena mutiara air yang mengandung sumber energi asal telah memberinya kejutan yang cukup menyenangkan. Mengumpulkan pikirannya, Li Luo melihat informasi dari tim dari perguruan tinggi Sage lainnya. Terlepas dari 3 orang yang telah memasuki tingkat segel ilusi dari tingkat resonansi surgawi kecil, tidak ada kekurangan siswa dengan 7 mutiara dan 8 mutiara. Namun dia tidak menemukan 9 mutiara. Li Luo dengan cepat membalik-balik informasi ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menatap halaman dan dengan lembut berseru ketika dia melihat nama yang tidak asing lagi, Hah. Perguruan tinggi Sage yang tercerahkan, siswa Aula Bintang 3, Jing Taixu, resonansi angin semi kelas 9, penyelesaian iblis. Menyadari nama ini, Li Luo dilanda gelombang nostalgia dan tertawa. Jing Taixu adalah musuh bebuyutannya di pertemuan cawan suci. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Perwakilan dari Aula Bintang 4 perguruan Sage tercerahkan adalah Lu Jinqi, seorang mutiara 7. Li Luo juga memiliki kesan mendalam terhadap orang ini saat dia bersaing dengan Jiang Qinghe untuk mendapatkan gelar siswa Aula Bintang 3 terkuat di pertemuan cawan suci. Melihat kedua nama itu, Li Luo berpikir sejenak sebelum melanjutkan membolak-balik halamannya. Dengan sangat cepat, dia menemukan 2 nama familiar lainnya. Perguruan tinggi Sage Neraka Surgawi, Lu Ming, ilusi kelas 7 dan resonansi ganda petir, penyelesaian iblis. Perguruan tinggi Sage Puncak Suci, Sun Daseng, resonansi kerabatu kelas 8 atas, penyelesaian iblis. Li Luo merasa sedikit emosional saat mengingat kembali pertemuan cawan suci. Setelah lebih dari setahun, mantan rival tersebut kembali mendapat kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Hanya saja kali ini, segalanya tidak akan sama lagi. Li Luo tersenyum pada Zong Sa dan Jiang Wanyu sambil berkata, perguruan tinggi Sage lainnya tidak lemah sama sekali. Kalian sungguh luar biasa mengerikan. Jiang Wanyu berkata, kekuatan eksternal adalah alasan utama kamu bisa membunuh Tian Miao dan melukai Zhao Yan di gua resonansi spiritual kan. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk menggunakan bantuan eksternal apapun dalam evaluasi akademis. Karena itu adalah pelanggaran peraturan, perguruan tinggi astral Sage hanya memiliki kamu sebagai perwakilannya, kamu tidak hanya tidak memiliki keuntungan dalam hal tingkat kultivasi, kamu juga dirugikan dalam jumlah. Jadi, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu ingin mewakili perguruan tinggi astral Sage? Li Luo mengangguk dan menjawab,
Ini memang agak menantang. Zongsa kemudian berkomentar, sebenarnya, dengan kekuatan saudara muda Li Luo, selama dia menghindari perguruan tinggi Sage terbaik dan tidak menjadi sasaran, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mencapai penempatan tingkat kedua. Ada 10 tempat di tingkat kedua, dan intensitas persaingan tidak terlalu ketat. Jika Li Luo sendirian bisa menempati peringkat kedua, itu akan dianggap sebagai pencapaian yang bagus. Sejauh yang dia tahu, tingkat kedua sama tingginya dengan yang didapatkan perguruan tinggi Astral Sage di masa lalu. Li Luo tersenyum, matanya terpaku pada informasi tentang 3 perguruan tinggi Sage terkuat. Penempatan tingkat kedua memang dianggap layak, dan dia tidak akan mengalami masalah dalam mengaturnya dalam keadaan normal. Namun, sekarang perguruan tinggi Astral Sage sangat membutuhkan sumber daya, Li Luo ingin menjadi sedikit serakah. Jadi, dia tidak akan puas dengan penempatan lapis kedua sebagai targetnya. 2 tempat tingkat pertama itu, aku ingin tahu siapa yang akan menyingkir untukku. Setelah mengumpulkan semua informasi tentang tim dari perguruan tinggi Sage lain yang akan berpartisipasi dalam evaluasi akademik, Li Luo memanggil mentor Qi Chan sebelum mengikuti Zongsa ke halaman pusat perguruan tinggi. Sebuah pagoda besar terletak di sana, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, bangunan itu sebenarnya adalah cabang yang tumbuh dari pohon kekuatan resonansi. Cabang itu sangat besar, menjulang setinggi sekitar 100 meter, dan akademi telah memahatnya menjadi pagoda zamrud yang menjulang tinggi, berlumut. Ini adalah pusat kendali perguruan tinggi kuno asal surgawi, yang diberi nama pagoda asal surgawi. Zongsa memimpin keduanya ke pintu masuk pagoda sebelum mengucapkan selamat tinggal. Lagi pula, siswa biasa seperti dia tidak bisa memasuki pagoda asal surgawi tanpa izin khusus. Untungnya bagi Li Luo dan Qi Chan, para penjaga yang ditempatkan di luar pagoda sepertinya telah diberitahu tentang kedatangan mereka sebelumnya dan mengantar mereka ke ruang diskusi di salah satu lantai atas. Begitu mereka masuk ke ruang diskusi, mereka merasakan tekanan yang sangat mengerikan mengelilingi mereka dari semua sisi. Pada saat itu, mereka berdua merasa seolah-olah mereka telah dipojokkan oleh sejenis binatang purba yang buas. Li Luo mengerutkan kening saat pandangannya terfokus ke ujung ruang diskusi yang luas. Seseorang sedang duduk di atas singgasana batu besar di sana. Tekanan mengerikan datang darinya. Dia adalah seorang pria parubaya yang tegap. Gumpalan api terus-menerus menguar dari pola api yang terukir di antara alisnya. Dia bersandar di sandaran tahta, memutar 2 mutiara merah di salah satu telapak tangannya. Kehampaan menunjukkan tanda-tanda pecah setiap kali mutiara bertabrakan satu sama lain. Li Luo mengetahui identitasnya saat dia melihatnya. Itu adalah wakil kepala sekolah dari perguruan tinggi kuno asal surgawi, Wu Yu. Wakil kepala sekolah Wu Yu menatap lurus ke arah mereka berdua seperti elang yang mengincar mangsanya. Tekanan mengerikan yang dipancarkannya sepertinya tidak surut, malah menunjukkan tanda-tanda meningkat. Alis mentor Qi Chan berkerut. Dia juga menanggung tekanan yang sangat kuat, tapi dia mengambil setengah langkah ke depan untuk melindungi Li Luo, benteng adipati secara tak kasat mata muncul di belakangnya. Dia tahu bahwa wakil kepala sekolah Wu Yu ingin mengancam mereka. Begitu mentor Qi Chan melangkah maju, tekanannya menjadi semakin menindas. Setelah beberapa tarikan napas, garis halus keringat dingin muncul dari tengah alisnya yang anggun. Percikan kemarahan muncul di tatapan Li Luo. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Seberkas cahaya berkilauan muncul dari kantong di sebelah pergelangan tangannya. Sebuah plakat kuno muncul dari dalam cahaya yang berkilauan. Di tengah-tengah plakat itu terdapat karakter, Li kuno, yang bersinar dengan kilau misterius dan tak dapat dijelaskan. Ketika plakat tersebut merasakan tekanan dari ahli tahap raja, ia sepertinya telah terbangun dari tidurnya. Aura yang mengesankan juga muncul pada saat yang bersamaan. Setelah bertemu dengan aura yang mengesankan itu, tekanan tingkat raja yang berasal dari wakil kepala sekolah Wu Yu mencair dengan cepat seperti salju yang menyentuh lava. Selain itu, auranya dengan cepat meluas ke arah Wu Yu. Semburat emosi akhirnya muncul di wajah wakil kepala sekolah Wu Yu yang tanpa ekspresi dan dia dengan keras berdiri, menarik semua aura rajanya yang menggelora sampai tidak ada lagi yang tersisa. Baru pada saat itulah tulisan Kaisar Surgawi yang bergetar akhirnya menjadi tenang dan mundur kembali ke dalam saku Li Luo. Suasana senyap sedingin es menimpa ruang diskusi. Ekspresi wakil kepala sekolah Wu Yu gelap. Dia tidak menyangka bahwa hanya mencoba mengintimidasi Li Luo dan Qi Chan akan memicu reaksi dari sebuah plakat yang berisi aura Kaisar Surgawi. Dia juga mengakui bahwa surat perintah Kaisar Surgawi mewakili Kaisar Surgawi Li.
Tapi bagaimana barang berharga seperti itu bisa dimiliki oleh seorang junior di tingkat mutiara surgawi? Apakah itu hanya mainan anak-anak dalam garis darah Kaisar Surgawi Li? Li Luo juga terkejut dengan kemunculan surat perintah Kaisar Surgawi. Lagi pula, dia biasanya kesulitan mengaktifkannya. Mungkinkah hanya kehadiran ahli tahap raja yang bisa menyebabkannya bereaksi? Lagi pula, surat perintah Kaisar Surgawi mewakili leluhur Li Jun, yang merupakan eksistensi di puncak langit dan bumi. Kultivator biasa tidak akan memiliki kemampuan pertahanan diri dari plakat dengan mudah. Li Luo menatap wakil kepala sekolah Wu Yu dan berkata, "Wakil kepala sekolah Wu Yu, apakah ini cara perguruan tinggi kuno asal surgawi mengekspresikan keramahannya?" Setelah mendengar pertanyaan Li Luo, alis wakil kepala sekolah Wu Yu berkerut. Mengingat posisinya di kampus, bahkan seorang adipati pun tidak akan berani berbicara di hadapannya. Tapi sekarang dia mendapati dirinya ditanyai oleh seorang junior di tingkat mutiara surgawi, dia secara refleks ingin menasihati Li Luo. "Hehehe, jangan marah, teman kecil Li Luo. Hanya saja kamu terlihat terlalu muda untuk mewakili garis darah Kaisar Surgawi Li, aku hanya ingin memastikan identitasmu." Saat itu, suara tawa lembut terdengar. Mengangkat pandangan mereka ke lantai 2, Li Luo dan Qi Chan melihat seorang wanita cantik mengenakan perhiasan zamrud berjalan ke bawah. Pupil mata wanita cantik itu berwarna biru kehijauan yang mempesona dan tubuhnya memancarkan gelombang energi yang liar. Rambut panjangnya yang tergerai dari ubun-ubunnya seperti air terjun, diikat rapi oleh tanaman merambat hijau. Tanaman merambat hijau tumbuh dari tanah dengan setiap langkah yang diambilnya saat dia menuruni tangga. Sambil tersenyum pada Li Luo dan Qi Chan, dia berkata, "Aku wakil kepala sekolah Kingman." Li Luo dan mentor Qi Chan keduanya mengangguk dengan hormat. "Salam, wakil kepala sekolah Kingman." Tatapan Li Luo kemudian beralih ke wakil kepala sekolah Wu Yu, dan dia dengan tenang bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda sudah mengkonfirmasi identitasku sekarang?" Ekspresi wakil kepala sekolah Wu Yu pulih sebelum dia menjawab dengan jujur, "Aku bingung mengapa garis darah Kaisar Surgawi Li datang ke perguruan tinggi kuno asal surgawi dengan surat ucapan selamat." Li Luo menjawab, "Aku adalah anggota garis darah Kaisar Surgawi Li dan juga murid dari perguruan tinggi Astral Sage." Mentor Qi Chan menimpali, "Wakil kepala sekolah, pohon kekuatan resonansi di perguruan tinggi Astral Sage telah dihancurkan oleh monster, dan untuk memperlambat munculnya monster raja, kepala sekolah Pang telah memblokir mereka dengan teknik penyegelan diri. Oleh karena itu, saya ingin meminta perguruan tinggi kuno asal surgawi untuk memberikan bantuan." Pang Qianyuan. Ekspresi wakil kepala sekolah Kingman sedikit berubah dan dia menghela nafas. Orang itu. Mata wakil kepala sekolah Wu Yu menjadi gelap. Perguruan tinggi kuno asal surgawi tidak mampu menyisihkan tenaga kerja apapun saat ini, dan benuamu terlalu jauh bagi kami untuk mengerahkan bantuan apapun. Terprovokasi oleh jawaban pembukanya, mentor Qi Chan dengan putus asa menjawab, "Apakah perguruan tinggi kuno benar-benar tidak peduli dengan perguruan tinggi Sage di benua ilahi terluar?" Wakil kepala sekolah Wu Yu tidak cukup peduli untuk memberikan jawaban. Sementara wakil kepala sekolah Kingman menghela nafas dan menjelaskan, "Jangan terlalu terburu-buru menilai kami. Meskipun perguruan tinggi kuno adalah organisasi yang sangat besar, masalah yang kami hadapi juga di luar imajinasi kalian. Bahkan sekarang, hanya ada 2 wakil kepala di sekolah. Bukannya kami tidak ingin membantu, tapi ada terlalu banyak tempat di mana terjadi kesalahan dalam beberapa tahun terakhir, dan kami terlalu kesulitan untuk memadamkan api di mana-mana." Petik 2. Qi Chan kecewa. Mendengar ini, Li Luo tahu bahwa bala bantuan tidak dapat diperoleh untuk saat ini, jadi dia mundur dan bertanya, "Lalu bisakah perguruan tinggi kuno memberi kita sejumlah sumber daya kultivasi untuk membantu perguruan tinggi Astral Sage melewati masa kritis ini?" Petik 2. Wakil kepala sekolah Kingman hendak berbicara ketika wakil kepala sekolah Wu Yu dengan jelas bertanya, "Wakil kepala sekolah Kingman, akulah yang bertanggung jawab di kampus akhir-akhir ini, benarkan?" Wakil kepala sekolah Kingman menatap Wu Yu dengan penuh simpati dan menjawab dengan senyuman tipis, "Tentu saja." Wakil kepala sekolah Wu Yu memandang mereka berdua dan berkata, "Aku benar-benar bersimpati dengan situasi perguruan tinggi Astral Sage, tetapi perguruan tinggi kuno memiliki peraturannya sendiri, dan perguruan tinggi Sage semuanya memperhatikan alokasi sumber daya kami. Jika aku membuat pengecualian dan secara khusus menyerahkan beberapa kepada kalian, bagaimana aku bisa menenangkan mereka yang lain di masa depan?" Mentor Qi Chan dapat merasakan bahwa wakil kepala sekolah Wu Yu telah menentang mereka sejak awal, dan matanya penuh dengan kebencian yang sedingin es.
Li Luo mempertahankan ketenangannya dan bertanya, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan, Wakil Kepala Sekolah Wu Yu? Wakil Kepala Sekolah Wu Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab, ini bukan tentang apa yang aku pikirkan. Selama aturan dipatuhi, semua akan berjalan adil. Dia mengamati Li Luo dan berkata, apakah kamu tidak akan mewakili perguruan tinggi Astral Sage dalam evaluasi akademis sendirian? Menurutku keberanianmu terpuji, itu hal yang baik. Dua kata terakhirnya mengandung sedikit ketidakpedulian. Li Luo tersenyum, aku juga merasa itu hal yang baik. Setelah jeda singkat, Li Luo menambahkan, Wakil Kepala Sekolah Wu Yu, saya harus bertanya, apakah Anda tertarik untuk bertaruh? Wakil Kepala Sekolah Wu Yu tidak berkomitmen dan tidak menjawab. Dengan kekuatan dan statusnya, dia bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Li Luo jika bukan karena latar belakang Li Luo. Li Luo, sebaliknya, bergumam pada dirinya sendiri, aku berasal dari perguruan tinggi Astral Sage, dan menurutku kepala sekolah Pang sangat cakap, jadi menurutku meskipun aku sendirian, aku seharusnya bisa menyelesaikannya, di posisi pertama dalam evaluasi akademik. Mendengar kata-kata, kepala sekolah Pang sangat cakap, dari mulut Li Luo, wakil kepala sekolah Wu Yu akhirnya meliriknya tanpa ekspresi dan berkata, bagaimana jika kamu tidak bisa mendapatkan peringkat pertama, anak muda? Jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka perguruan tinggi Astral Sage akan kembali dengan tangan kosong, jawab Li Luo. Tapi, bagaimana jika aku mendapatkannya? Li Luo bertanya sambil tersenyum nakal. Pola api di alis wakil kepala sekolah Wu Yu mulai membara lebih panas, dan mutiara merah di tangannya berputar sedikit lebih cepat, mengeluarkan suara retakan yang tajam. Beberapa napas kemudian, dia menjawab dengan suara acuh tak acuh, jika kamu mendapatkannya, aku akan memberimu sumber daya 2 kali lipat, dan jumlah tambahannya berasal dari kantongku sendiri. Setelah Li Luo dan wakil kepala sekolah Wu Yu menyetujui taruhan tersebut, Li Luo pergi bersama mentor Cichan. Setelah mereka pergi, wakil kepala sekolah Kingman melihat ke arah Wu Yu dan perlahan berkata, bocah Li Luo itu jelas-jelas memprovokasimu sebelumnya. Namun kamu masih termakan olahnya. Bahkan jika dia menggunakan garis darah Kaisar Surgawi Li dan berpura-pura menjadi harimau, dia sekarang berada di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Ini bukan faksi taring naga, wakil kepala sekolah Wu Yu dengan tenang menjawab. Dia hanya mutiara 3. Dia sedang melamun jika menurutnya kekuatannya saja cukup untuk merebut tempat tingkat pertama dari tim lain. Kingman menyeringai saat mendengar ini. Li Luo bukan anak biasa. Dia telah berhasil menonjol di antara rekan-rekannya seperti Qin Yi, Zhao Zhenjiang, dan para jenius lainnya di generasinya. Dia bahkan meninggalkan jejaknya di Kronik Empirean. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan bantuan eksternal, komentar wakil kepala sekolah Wu Yu. Dia jelas mengetahui semua tentang pencapaian Li Luo dan tidak peduli. Aku yakin Li Luo sudah siap. Dia sangat licik, dia bahkan tahu cara menggunakan Pangqian Yuan untuk membuatmu marah. Dia jelas-jelas menarikmu ke dalam perangkapnya. Kingman tidak bisa menahan tawa saat ini. Memikat seorang raja ke dalam perangkap. Junior itu memiliki karisma yang luar biasa. Karisma saja tidak akan membantunya mendapatkan sumber daya apapun dari perguruan tinggi kuno asal surgawi, jawab wakil kepala sekolah Wu Yu acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Li Luo sangat berbakat dan kuat. Dia tidak menyangkal fakta tersebut. Namun, hal itu saja tidak cukup baginya untuk mengatasi tantangan yang datang. Saat ini, Li Luo dianggap sebagai siswa Aula Bintang 3 di perguruan tinggi Sage. Kekuatannya kemungkinan besar berada di puncak di antara mereka yang berada di aula yang sama, dan ini tidak hanya berlaku untuk perguruan tinggi Sage, tetapi juga untuk perguruan tinggi kuno. Sayangnya, dia tidak hanya akan bertemu dengan siswa dari aula yang sama selama evaluasi akademik, akan ada siswa aula bintang 4 dari perguruan tinggi Sage terkemuka juga. Pada saatnya, siswa veteran itulah yang menjadi kendala utamanya. Kingman melirik Wu Yu sambil berkata, sudah bertahun-tahun, namun kamu masih belum bisa melupakan dendammu pada Pangqian Yuan. Saat dia mengetahui apa yang telah kamu lakukan, Lan Lingzi pasti akan datang, mengejarmu saat dia kembali. Wu Yu mengerutkan kening dan menjawab, aku hanya mengikuti aturan. Apa yang bisa Lan Lingzi katakan? Selain itu, perguruan tinggi Sage-nya bukanlah satu-satunya yang hancur dalam beberapa tahun terakhir. Yah, kamu adalah wakil kepala sekolah yang bertanggung jawab. Apapun yang kamu katakan, berlakulah. Wakil kepala sekolah Kingman tidak ingin berdebat dengannya lebih jauh. Selain itu, dia tidak ingin terlibat dengan situasi sulit antara Wu Yu, Pangqian Yuan, dan Lan Lingzi.
Wu Yu baik-baik saja dengan ini. Evaluasi akademik akan dimulai 3 hari lagi, ujarnya. Wakil kepala sekolah Kingman tersenyum lembut. Garis waktunya telah dimajukan. Meskipun Wu Yu sempat mengatakan bahwa dia tidak terganggu oleh Li Luo, dia jelas tidak ingin kalah taruhan. Yang paling penting, dia harus mengeluarkan satu bagian lagi sumber daya kultivasi dari kantongnya sendiri jika dia kalah. Dengan statusnya, dia tidak akan merasakan banyak kesulitan atas sumber daya tersebut. Meskipun nilainya tinggi, orang seperti dia dapat dengan mudah membelinya. Namun, jika sumber daya jatuh ke tangan perguruan tinggi Astral Sage, itu sama saja dengan membantu Pang Qianyuan. Ini tidak bisa diterima oleh Wu Yu. Wakil kepala sekolah Kingman juga tidak berkomentar lebih jauh. Dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Wu Yu melambaikan tangannya. Penatua Wang Ling berjalan ke aula dan menyapanya dengan membungkuk. Sebarkan berita bahwa Li Luo akan mewakili perguruan tinggi Astral Sage sendirian dalam evaluasi akademik. Beritahu mereka bahwa dia mengincar tempat tingkat pertama, aku ingin setiap perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam evaluasi mengetahuinya, perintah Wu Yu sambil lalu. Penatua Wang Ling mengakuinya dengan hormat. Berita ini pasti akan menimbulkan keributan besar. Sangat jarang mendengar seseorang mewakili sepenuhnya perguruan tinggi Sage mereka untuk evaluasi. Selain itu, Li Luo mengincar posisi teratas. Apa pendapat tim dari perguruan tinggi Sage lainnya? Apakah dia mengira itu semua tidak berguna? Ini akan menjadi situasi yang sangat provokatif bagi beberapa perguruan tinggi Sage di benua ilahi bagian dalam. Mereka sudah memiliki perasaan superior ketika berhadapan dengan perguruan Sage dari benua ilahi luar. Selama sekitar 20 tahun terakhir, peringkat pertama dalam evaluasi akademis selalu dipegang oleh perguruan tinggi Sage dari benua ilahi dalam. Bagaimana mereka bisa membiarkan rekor ini ternoda? Karena itu, Li Luo pasti akan memancing kemarahan banyak orang begitu berita itu menyebar. Ketika evaluasi dimulai, dia secara alami akan menjadi musuh bersama semua orang. Saat dia melihat Penatua Wang Ling meninggalkan ruangan, Wu Yu perlahan memutar mutiara merah tua berisi tanda api di tangannya. Mutiara-mutiara itu saling bertabrakan dengan ringan, dan gelombang kejut yang mengerikan berdenyut di seluruh ruangan, seolah-olah dua meteorit bertabrakan satu sama lain. Karena bocah nakal itu sangat menyukai pusat perhatian, aku akan membantunya. Di area terluar dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Ini adalah tempat peristirahatan bagi banyak siswa dari berbagai perguruan tinggi Sage. Tentu saja hal itu sudah menjadi ajang berkumpul dan bersosialisasi. Karena jumlah tim yang sangat besar dari banyak perguruan tinggi Sage, tentu saja terdapat lingkaran berbeda yang dibentuk untuk setiap kelompok. Yang satu eksklusif untuk perguruan tinggi Sage dari benua ilahi bagian dalam, dengan jelas memandang diri mereka lebih unggul dari yang lain. Mereka tidak banyak berinteraksi dengan tim dari benua ilahi terluar. Secara alami, tim dari perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar juga membentuk lingkaran mereka sendiri. Di sebuah distrik dekat danau, tim dari perguruan tinggi Sage di benua surgawi timur berkumpul untuk bertukar petunjuk. Perguruan tinggi Sage ini biasanya memandang satu sama lain sebagai saingan, tapi sekarang mereka semua berada di negeri asing, mereka menjadi semakin dekat satu sama lain. Di satu gedung banyak pemuda energi yang berteriak-teriak dengan lantang. Tempat itu penuh dengan kehidupan. Sekelompok pemuda duduk di samping jendela. Mereka semua tampak luar biasa, jelas paling mempesona di antara anak-anak muda di gedung itu. Jika Li Luo hadir, dia akan mengenali beberapa wajah yang dikenalnya. Jing Taixu, Lu Ming, dan Sun Daseng, mereka adalah mantan rival Aula Bintang 1 yang dia hadapi di pertemuan Cawan Suci. Sekarang, mereka semua semakin kuat dan telah masuk ke Aula Bintang 3. Apa-apaan ini? Perguruan tinggi Sage dari benua ilahi bagian dalam terlalu sombong. Aku hanya ingin bertukar beberapa petunjuk dengan mereka, tapi mereka sama sekali mengabaikanku. Keluh seorang pria kuat berpenampilan kekar dengan batang logam hitam di tangannya. Pemuda ini berpenampilan sulit diatur, dan tatapannya tampak liar. Itu adalah Sun Daseng, saingan lama Li Luo dari perguruan tinggi Sage Puncak Suci. Dia sangat tidak sabar, dan dia telah meminta untuk bertukar petunjuk dengan orang lain sejak dia tiba di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Dalam arti tertentu, dia adalah seorang fanatik seni bela diri yang hidup untuk berperang. Di sisinya, Lu Ming menguap dengan satu tangan menopang dagunya. Tangan satunya menampilkan petir yang menari-nari di lengannya, dan di tengah kilatan cahaya, ada gambar kupu-kupu petir yang menari-nari di sekitar jari-jarinya. Jelas sekali mereka mengabaikanmu.
Kamu hanya memintanya dengan mendatangi mereka lagi dan lagi, kata Lu Ming malas. Kamu tidak akan menang melawan mereka bahkan jika kamu melawan mereka. Mengapa kamu harus mempermalukan dirimu sendiri? Pria muda berjubah hijau berkomentar dengan acuh tak acuh. Dia bersandar di jendela dan melihat keluar ke danau. Apa katamu, Jing Taixu? Sun Daseng balas berteriak dengan marah. Pemuda berbaju hijau tidak lain adalah Jing Taixu, orang yang pernah bersaing dengan Li Luo untuk mendapatkan gelar siswa terkuat di Aula Bintang 1 pada pertemuan Cawan Suci. Ia melirik ke arah Sun Daseng dan melanjutkan, setelah melihat perguruan kuno asal surgawi dengan mataku sendiri, aku akhirnya memahami perbedaan antara benua ilahi bagian dalam dan benua ilahi bagian luar. Bukan berarti kita kurang berbakat daripada mereka, tapi kekuatan mereka satu tingkat di atas kita. Kita jelas-jelas dianggap sebagai elit di Aula Bintang 3 di perguruan tinggi kita sendiri. Namun, kita baru saja berhasil melakukan terobosan ke tingkat penyelesaian iblis karena kita mewakili perguruan tinggi kita untuk memperjuangkan lebih banyak sumber daya. Energi biduk iblis kita hampir tidak lebih dari 100 kaki. Namun, aku mendengar bahwa para elit Aula Bintang 3 dari perguruan Sage Benua Ilahi dalam memiliki energi biduk iblis lebih dari 300 kaki. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya tampak sedikit tertekan. Dia jelas mengalami kemunduran setelah berinteraksi dengan tim lain. Ketika yang lain mendengar apa yang dia katakan, mereka pun terdiam. Ini adalah kenyataan kejam dan pahit yang harus mereka hadapi. Sekali lagi, aku khawatir siswa dari benua ilahi luar seperti kita tidak punya pilihan selain mengumpulkan sisa evaluasi akademik, kata seorang siswa dari Aula Bintang 4 sambil tersenyum pahit. Dia melihat ke arah orang lain yang berdiri di sampingnya dan melanjutkan, Lu Jinci, kamu dianggap yang terkuat di antara kita semua sebagai 7 mutiara. Namun, aku mendengar bahwa siswa terkuat dari 3 perguruan tinggi Sage Benua Ilahi dalam memiliki sudah mencapai tingkat resonansi surgawi kecil. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Mendengar ini, siswa bernama Lu Jinci mengangkat bahu tak berdaya. Apa yang bisa kita lakukan? Kecuali kakak perempuan dari pertemuan Cawan Suci itu datang ke sini, aku ragu ada di antara kita yang bisa melawan mereka. Pada titik ini, mereka semua tahu siapa yang dia maksud. Tidak mungkin siapapun kecuali Jiang Qinghe, orang yang telah menghancurkannya di pertemuan Cawan Suci dan memperoleh gelar siswa terkuat di Aula Bintang 3. Jika Jiang Qinghe ada, dia seharusnya menjadi perwakilan Aula Bintang 4. Sayang sekali. Kudengar perguruan tinggi Astral Sage telah dihancurkan. Tidak ada kabar tentang Jiang Qinghe dan Li Luo juga. Aku ragu mereka datang untuk evaluasi, komentar seseorang di samping. Wajah semua orang menjadi sedikit suram. Itu bukan satu-satunya perguruan tinggi Sage di benua surgawi timur yang telah dihancurkan. Jumlahnya cukup banyak selama beberapa tahun terakhir. Li Luo, Lu Ming menghela nafas pelan. Bayangan pemuda tampan itu muncul di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia masih hidup atau tidak. Saat semua orang sedang merenung dalam diam, keributan datang dari lantai bawah gedung. Itu terus menyebar, dan semua orang mulai membicarakannya. Apa yang terjadi? Sun Daseng menoleh dengan rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, seseorang menyampaikan berita itu kepada mereka. Wajahnya penuh keheranan saat dia mengatakan kepada mereka, ini berita mengenai perguruan tinggi Astral Sage. Mereka telah mengirim seseorang untuk evaluasi akademis, tapi hanya satu orang. Dia mewakili perguruan tinggi itu sendiri. Lu Jinci, Jing Taixu, Lu Ming, dan yang lainnya terkejut mendengar ini. Mewakili kampus sendirian, ekspresi Lu Jinci berubah saat dia bertanya, mungkinkah itu Jiang Qinghe? Aku ingin tahu tahap mana yang telah dia capai. Jika dia sudah berada di tingkat resonansi surgawi kecil, mungkin saja dia melakukannya sendiri. Tapi pria itu menggelengkan kepalanya. Wajahnya masih penuh kejutan. Itu bukan Jiang Qinghe, ini Li Luo dari Aula Bintang 3. Selain itu, dia bahkan menyatakan bahwa dia akan mendapatkan tempat tingkat pertama. Mata semua orang membelalak saat mendengar ini. Mereka semua kaget. Li Luo berpartisipasi sendirian, dan dia akan menempati peringkat pertama. Apakah dia gila? Satu demi satu, suara-suara itu meningkat dan bergema di dalam gedung. Keributan itu semakin besar. Di gedung di tepi danau, keributan semakin keras hingga atapnya hampir roboh karena keributan itu. Jing Taixu, Lu Ming, Sun Daseng, dan yang lainnya semuanya bingung. Sudah mengejutkan bahwa perguruan tinggi Astral Sage hanya mengirimkan satu perwakilan,
tetapi Li Luo telah menyatakan bahwa dia pasti akan keluar dengan posisi tingkat pertama. Itu sungguh gila. Sun Daseng mengerutkan kening dan berkata, apakah Li Luo menjadi gila karena shock atau semacamnya? Jing Taixu menyipitkan mata dan berseru, aku mendengar sesuatu yang drastis terjadi di kerajaan Xia. Mungkin sesuatu terjadi pada keluarganya dan dia menjadi gila. Lebih tepatnya sesuatu terjadi pada keluargamu. Bisakah kamu berhenti menjelek-jelekkan orang lain? Lu Ming memarahi. Jika tidak terjadi apa-apa, kenapa dia melakukan sesuatu yang begitu gila? Jika Jiang Qinghe yang mengatakan ini, aku bisa mengerti. Namun, dia hanyalah murid Aula Bintang 3. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, kenapa dia bilang dia berencana untuk mengambil posisi pertama? Apakah dia memiliki perjanjian dengan siswa di tingkat resonansi surgawi kecil? Jawab Jing Taixu. Lu Ming terdiam. Meskipun penampilan Li Luo di pertemuan cawan suci sangat spektakuler, hal itu tidak berarti apa-apa dalam evaluasi akademis. Penentu penting dari evaluasi ini adalah siswa veteran, bukan siswa Aula Bintang 3 seperti mereka. Jadi meskipun Li Luo lebih kuat dari mereka, dia jauh dari level siswa veteran. Selain itu, dia satu-satunya dari perguruan tinggi Astral Sage. Itu adalah bagian yang sangat gila. Meskipun demikian, Lu Jinci berkata dari samping setelah pulih dari keterkejutan awal. Jika Li Luo ini adalah Li Luo yang pernah kudengar, itu mungkin saja terjadi. Senior Lu, apa maksudmu? Jing Taixu bertanya dengan cemberut. Kata-kata Lu Jinci membuat mereka semakin bingung. Sementara itu, Lu Jinci mengeluarkan sebuah buku yang tampak sangat indah dari sakunya. 3 kata terpampang di sampulnya, catatan asal surgawi. Catatan asal surgawi berisi legenda yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kompilasi catatan individu dan harta karun paling spektakuler yang pernah ditemukan. Di dalamnya, terdapat kronik Empirean. Hanya talenta paling menakjubkan dan luar biasa dari seluruh generasi muda dewa asal surgawi benua dapat meninggalkan jejaknya di sana. Pada titik ini, Lu Jinci membuka bukunya dan dengan cepat membuka indeks kronik Empirean. Dia kemudian membuka halaman terbaru dan memberitahu mereka dengan ekspresi wajah yang rumit, lihat ini, teman-teman. Lu Jinci menyerahkan buku itu kepada mereka. Jing Taixu segera mengambilnya dan memindai halaman itu. Sesaat kemudian, matanya mulai berkedut seperti baru saja terjadi gempa bumi. Dia melihat informasi tentang Li Luo. Setiap kata telah terukir di matanya, dan tatapannya bimbang. Prestasi Li Luo benar-benar luar biasa. Bagaimana mungkin? Jing Taixu berseru kaget. Cepat, coba kulihat. Lu Ming mengambil buku itu dan memindai halamannya. Detik berikutnya, wajah menawannya juga membeku. Catatan asal surgawi diedarkan ke kerumunan, dan suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Pasti seseorang dengan nama yang sama. Bukankah Li Luo berasal dari kerajaan Xia? Mengapa dia lari ke benua surgawi asal surgawi dan bergabung dengan garis darah Kaisar Surgawi Li? Tidak mungkin Li Luo dari kerajaan Xia kan? Seseorang bertanya dengan lembut. Berdasarkan apa yang tertulis di sini, Li Luo telah mencapai tingkat 3 mutiara. Bagaimana mungkin? Kamu hampir tidak dapat menemukan siswa seperti itu di Aula Bintang 3 di sebuah perguruan tinggi Sage, kamu bahkan mungkin tidak akan menemukannya di Aula Bintang 3 di perguruan tinggi Kunokan. Jing Taixu memasang ekspresi tidak yakin di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, ini adalah Li Luo yang kita kenal, aku mengetahuinya karena nama Li Taixuan tertulis di atasnya. Pada titik ini, kerumunan akhirnya teringat. Orang yang mendirikan keluarga Luolan dari awal tidak lain adalah Li Taixuan. Dengan kata lain, pencapaian spektakuler yang tertulis di dalamnya telah dicapai oleh Li Luo yang mereka kenal. Orang ini terlalu menakutkan. Sun Daseng tampak terkejut. Mereka semua baru saja menerobos ke tingkat penyelesaian iblis, tetapi Li Luo sudah berada di tingkat mutiara surgawi. Dia berada pada level yang sangat berbeda sekarang. Kapan dia meninggalkan kerajaan Xia dan datang ke benua surgawi asal surgawi? Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Mata Jing Taixu sedikit suram. Ketika mereka bertarung satu sama lain, Li Luo nyaris tidak berhasil meraih kemenangan dengan selisih tipis. Sekarang dia sudah jauh di depannya. Ini merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Seseorang memecah keheningan dan bertanya, namun, akan sulit baginya untuk mendapatkan tempat tingkat pertama bahkan sebagai mutiara 3. Bagaimana dia akan menghadapi siswa resonansi surgawi kecil segel ilusi? Kerumunan itu menggelengkan kepala setelah mendengarnya. Lu Ming menghela nafas sambil berkata,
kita akan mengetahuinya dalam waktu 3 hari, selama evaluasi akademik. Di rumah kecil, Mentor Chichan memandang Li Luo tanpa daya. Aku mendengar bahwa kamu terkenal di antara semua perguruan tinggi Sage sekarang. Semua orang tahu bahwa kamu mewakili perguruan tinggi Astral Sage sendirian dalam evaluasi. Yang paling penting, berita bahwa kamu mengincar tingkat pertama telah menyebar dengan sangat cepat. Itu pasti hasil karya dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Li Luo menertawakannya. Sepertinya wakil kepala sekolah Wu Yu menganggap serius pertaruhan kita. Mentor Chichan menjawab, kamu terlalu ambisius. Mendapatkan tempat di tingkat kedua saja sudah cukup bagiku. Lagi pula, itu selalu menjadi penempatan kita dalam evaluasi sebelumnya. Li Luo tersenyum dan menjawab, aku hanya mencoba yang terbaik untuk membantu sekolah memperjuangkan lebih banyak sumber daya. Mentor Chichan menghela nafas ringan. Dia tidak bermaksud memarahi Li Luo. Hanya saja berita tentang taruhannya telah menyebar, dan Li Luo pasti akan menjadi sasaran bersama selama evaluasi. Jangan terlalu stres karenanya. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa, aku sudah bersiap untuk kembali dengan tangan kosong, kata Mentor Chichan. Li Luo mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, Mentor, aku akan berusaha sebaik mungkin. Selain itu, format evaluasi akademiknya apa? Dengan evaluasi yang dilakukan dalam waktu 3 hari, waktunya sangat ketat. Li Luo harus mengumpulkan informasi sebanyak yang dia bisa sebelum itu. Mentor Chichan membagikan apapun yang dia ketahui secara jujur kepadanya. Evaluasi akademik sudah berlangsung beberapa tahun. Formatnya relatif sama. Setiap sebelum pertandingan akan ada pengundian. Ada 2 macam pengundian, merah dan hitam. Bagian merah mewakili pertarungan antara beberapa perguruan tinggi. Ini berarti bahwa beberapa tim dari perguruan tinggi berbeda akan berpartisipasi dalam pertempuran pada saat yang sama. Semua orang akan tersingkir kecuali 2 tim yang tersisa pada akhirnya. Sedangkan untuk lot hitam, itu mewakili pertarungan antara 2 perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi akan mengirimkan tim dan yang kalah akan tersingkir. Terlepas dari warna undiannya, tim pemenang akan menerima 1 bintang, yang bekerja seperti sistem akumulasi poin. Selain itu, setiap perguruan tinggi memiliki 3 peluang yang akan digunakan jika kalah. Dengan kata lain, kamu akan tersingkir ketika kamu sudah kalah 3 kali. Li Luo terkejut mendengar formatnya. Pertarungan antara beberapa perguruan tinggi akan menjadi situasi yang rumit karena banyak tim akan berpartisipasi pada waktu yang sama. Akan ada banyak variabel yang berubah. Di sisi lain, pertarungan antara 2 perguruan tinggi akan lebih mudah, hanya bergantung pada siapa yang lebih kuat. Jika dia punya pilihan, Li Luo lebih memilih pertarungan antara 2 perguruan tinggi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya peserta di timnya. Jika dia ikut dalam pertarungan bebas, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah baginya. Mentor, aku akan berkultivasi secara tertutup selama 2 hari ke depan untuk mempersiapkan evaluasi, kata Li Luo sambil berdiri. Dia tidak bisa meremehkan kekuatan siswa veteran dari perguruan tinggi Sage, terutama mereka yang berada di kelas segel ilusi. Dia jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan mereka. Karena itu, dia perlu mempersiapkan diri. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak kekuatan keinginan pedang kosmik, jadi sudah saatnya aku mencoba memadatkan pedang taring naga ketiga. Sebuah cahaya melintas di mata Li Luo saat dia memikirkannya. Pedang taring naga ketiga, resonansi manakah yang seharusnya? Sepanjang hari-hari berikutnya, berita bahwa Li Luo akan mewakili perguruan tinggi Astral Sage sendirian terus menyebar. Ini menjadi topik yang sangat hangat di kalangan siswa perguruan tinggi Sage. Meski evaluasi akademik telah dilaksanakan bertahun-tahun, namun hal seperti itu baru pertama kali terjadi. Tentu saja, informasi mengenai kekuatan dan status Li Luo juga telah menyebar. Banyak dari mereka telah mengetahui latar belakang Li Luo. Namun, beberapa perguruan tinggi Sage dari benua ilahi dalam terus mengejeknya. Mereka mengakui bakat dan kekuatannya yang luar biasa dan mereka mengakui pencapaian cemerlang yang tertulis dalam kronik Empirean. Jika ini adalah pertarungan 1 lawan 1, kemungkinan besar tidak ada satupun siswa Aula Bintang 3 di perguruan tinggi Sage manapun yang memiliki peluang melawannya. Namun evaluasi akademik bukanlah tawuran sederhana, melainkan pertarungan tim yang terdiri dari 4 siswa di setiap tim. Khususnya, siswa Aula Bintang 4 merupakan faktor penentu utama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa perguruan tinggi Sage lainnya akan mengikuti aturannya dan hanya mengirim siswa Aula Bintang 4 untuk menghadapinya? Sebenarnya,
Sebagian besar perwakilan Aula Bintang 4 adalah siswa bergelar. Jika para veteran ini benar-benar harus ditempatkan di Aula, akan lebih tepat untuk menempatkannya di Aula Bintang 5. Ini adalah celah umum dalam evaluasi akademik. Namun, hal ini bukannya tidak adil, karena semua orang telah mengeksploitasinya. Oleh karena itu, perguruan tinggi kuno asal surgawi tidak pernah repot-repot memperbaikinya. Sayangnya, perguruan tinggi astral Sage telah menjadi korban dari celah tersebut. Mayoritas tim yang akan dihadapi Li Luo akan dipimpin oleh siswa veteran. Dalam situasi 1 lawan 4, tidak masalah jika siswa Aula Bintang 1 dan 2 sebagian besar berada di sana untuk menghitung jumlahnya, karena siswa Aula Bintang 3 dan 4 masih akan menjadi ancaman besar bagi Li Luo. Karena itu, mereka tidak mengerti mengapa Li Luo berani mengklaim dengan berani bahwa dia akan berakhir di tingkat pertama. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua regu dari perguruan tinggi Sage lainnya hanya ada di sana untuk pertunjukan? Mereka sangat marah padanya karena kesombongannya yang tak terkendali. Beberapa bahkan menyatakan bahwa mereka akan membuat dia membayar atas kata-katanya jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu Li Luo selama evaluasi. Ketika keributan terus berkembang, hal itu bahkan menarik perhatian berbagai aula di perguruan tinggi kuno asal surgawi. Penting untuk diingat bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak terlalu peduli dengan evaluasi akademis dari perguruan tinggi Sage. Sama seperti bagaimana perguruan tinggi Sage dari benua ilahi dalam memandang rendah perguruan tinggi Sage di benua ilahi luar, individu dari perguruan tinggi kuno memandang semua perguruan tinggi Sage dengan cara yang sama. Bukannya mereka benar-benar berusaha mendiskriminasi mereka, tapi kenyataannya mereka percaya bahwa mereka lebih unggul. Dalam rantai penghinaan ini, perguruan tinggi kuno berdiri di puncak piramida. Namun, ketertarikan mereka terguncang setelah kemunculan Li Luo. Dia berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Prestasinya di Gua Resonansi Spiritual sungguh luar biasa. Dia juga menonjol di atas Qin Yi, Zhao Zhenjiang, dan para jenius lainnya dari generasinya. Secara khusus, telah ditulis dalam kronik Empirean bahwa ia tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Banyak talenta sombong di perguruan tinggi kuno yang sangat skeptis terhadap kata-kata itu. Mereka selalu percaya bahwa perguruan kuno asal surgawi tidak kalah dengan kekuatan Kaisar Surgawi dalam hal apapun. Namun, mereka tidak sempat mengutarakan pendapatnya sebelumnya. Li Luo berasal dari garis darah Kaisar Surgawi Li, dan dia hampir tidak pernah berinteraksi dengan perguruan tinggi kuno asal surgawi. Untungnya, Li Luo telah pergi ke perguruan tinggi kuno asal surgawi untuk evaluasi akademis. Ini akan menjadi kesempatan luar biasa bagi mereka untuk menyaksikan betapa ajaib dan tak terkalahkannya orang yang disebut jenius di generasi mereka. Oleh karena itu, evaluasi tersebut mendapat lebih banyak perhatian ketika didorong oleh para siswa dari perguruan tinggi kunomor. Waktu perlahan berlalu ketika semua orang menunggu dengan penuh antusias untuk acara dimulai. 3 hari kemudian, evaluasi akademik akhirnya dimulai. Li Luo berjalan keluar dari ruang kultivasi di rumah kecil. Dia memasuki ruang tamu dan melihat sesosok tubuh kurus bekerja sibuk di dapur, menyiapkan sarapan mereka. Mentor Cichan mengenakan celemek, dan lekuk tubuhnya yang indah digariskan dengan indah. Itu adalah pemandangan yang luar biasa menawan. Li Luo sedikit terkejut. Dia tiba-tiba teringat pemandangan yang familiar ketika dia masih berkultivasi di perguruan tinggi Astral Sage. Setiap pagi, Bai Mengmeng menyiapkan sarapan untuk Xin Fu dan dirinya sendiri setelah sesi kultivasi hariannya. Itu adalah hari-hari yang sungguh mengharukan. Apakah kamu sudah selesai dengan kultivasimu? Aku sudah membuatkan sarapan untukmu, kata mentor Cichan sambil menatap Li Luo. Kerudung yang menutupi pipinya sedikit bergetar saat bibir merahnya melengkung. Bagaimana mungkin aku membiarkan mentorku yang menyiapkan sarapan? Li Luo menjawab, ini adalah pertama kalinya dia menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Setelah mentor Cichan selesai menyiapkan semuanya, dia membawanya ke meja dengan senyum cerah. Aku tidak punya banyak pilihan. Seluruh perguruan tinggi Astral Sage bergantung padamu sekarang. Li Luo bergegas ke meja dan menikmati makanan yang disiapkan secara pribadi oleh mentornya untuknya. Oh iya, ada 3 orang yang datang mencarimu saat kamu sedang berkultivasi. Nama mereka adalah Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng. Namun, aku tidak ingin mengganggumu, kata mentor Cichan dengan lembut. Oh, itu mereka. Li Luo mengungkapkan senyuman, merasa nostalgia. Mereka adalah saingannya di pertemuan cawan suci, terutama Jing Taixu. Keduanya tidak akur saat itu.
Meski demikian, ia bisa segera bertemu dengan mereka karena evaluasi akademik akan dimulai hari ini. Saat Li Luo memikirkannya, dia melirik cadar di wajah mentor Qichan. Dia bertanya karena khawatir, "Mentor, apakah kutukanmu masih belum hilang?" Qichan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meraih kerudungnya. Dia melepasnya dan memperlihatkan pipinya yang keren dan menawan. Namun, ada bekas ikan berwarna hitam seukuran ibu jari di sisi kanan wajahnya. Ikan hitam itu tampak hidup dan memancarkan aura yang aneh. Itu memberikan perasaan suram dan dingin yang tampak sangat menakutkan dibandingkan dengan kulit Qichan yang putih dan seperti batu giok. Mentor Qichan selalu memancarkan aura sejuk dan tenang, namun saat tanda jahat dan menyeramkan itu terlihat, rasanya seluruh sikapnya telah berubah. Kutukan ini sangat bermasalah. Aku sudah mencoba menghilangkannya selama bertahun-tahun, tapi metode Raja Monster terlalu aneh. Sampai sekarang, aku tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya, mentor Qichan memberitahunya dengan tenang. Setelah bertahun-tahun, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu. Li Luo memikirkannya sejenak. Mentor Qichan, jika kamu punya waktu luang, kamu bisa ikut denganku ke faksi Taring Naga. Aku akan meminta kakekku untuk membantumu. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, aku sudah terbiasa dengan kutukan itu, jawab Qichan. Situasi di perguruan tinggi Astral Sage sangat berbahaya. Dia tidak bisa tinggal di benua surgawi asal surgawi terlalu lama. Dia harus segera kembali setelah dia mendapatkan sumber dayanya. Li Luo mengangguk. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berdiri. Sudah waktunya. Mentor, ayo pergi. Mentor Qichan melepas celemeknya dan mengenakan jubah mentornya dari perguruan tinggi Astral Sage. Dia melihat lagi ke arah Li Luo dan tiba-tiba tersenyum. Apakah kamu akan mengganti pakaianmu? Li Luo terkejut sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengerti maksudnya. Mentor Qichan mengacu pada seragam perguruan tinggi Astral Sage. Namun, ini adalah sesuatu yang belum dia persiapkan, dan seragamnya yang dulu sudah lama dibuang. Ketika mentor Qichan melihat ini, tangannya menyapu saku di pergelangan tangannya dan dia mengeluarkan satu set jubah perguruan tinggi Astral Sage. Aku sudah menyiapkan beberapa set seragam tambahan ketika kamu dan dua orang lainnya menjadi muridku. Li Luo menatap seragam yang diserahkan kepadanya. Dia menjadi linglung ketika dia fokus pada lambang perguruan tinggi Astral Sage. Baru setahun berlalu sejak dia meninggalkan kerajaan Xia. Namun, rasanya seumur hidup telah berlalu dengan apa yang telah dia lalui. Emosi membanjiri dirinya saat dia mengenakan jubah itu. Pemuda itu memiliki sosok yang ramping. Wajahnya yang tampan memiliki ciri-ciri yang tajam dan halus seperti patung yang dipahat. Ditambah dengan rambut abu-abunya, dia memancarkan temperamen unik yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Mentor Qichan mengangguk puas. Li Luo menghela nafas sekali lagi. Sayang sekali evaluasinya tidak didasarkan pada penampilan. Jika ya, menurutku tidak akan ada orang yang punya peluang melawanku. Mentor Qichan memutar matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan untuk mendorong pintu hingga terbuka, dan keduanya meninggalkan rumah. Mereka kemudian berjalan menyusuri jalan setapak menuju area yang ramai dengan sorak-sorai. Tempat evaluasi akademis berada di sebelah timur perguruan tinggi kuno asal surgawi. Itu seperti koloseum, penonton duduk mengelilingi platform melingkar yang megah dan luas. Di tengahnya ada area kosong tempat pertarungan akan berlangsung. Area tersebut tampak sangat luas dengan tanda-tanda distorsi samar pada ruang dunia di sekitarnya. Itu jelas dibangun menggunakan metode khusus, sehingga medan perang di dalamnya lebih besar dari yang bisa dibayangkan. Ada banyak sekali batang pohon hijau raksasa yang menggeliat seperti ular piton di medan perang. Seolah-olah mereka masih hidup, mereka pindah ke posisinya dan membentuk tahap pertarungan. Beberapa di antaranya cukup besar untuk membentuk gunung dan sungai, sementara yang lain berukuran sangat kecil. Sungguh ajaib. Ketika Li Luo dan mentor Qichan tiba, mereka bergerak menuju tempat yang dialokasikan untuk perguruan tinggi Astral Sage. Mereka langsung menarik perhatian orang banyak. Evaluasi akademis belum dimulai, tetapi Li Luo sudah menjadi sosok yang terkenal. Dia tidak peduli dengan tatapan itu. Matanya mengamati sekeliling dan berhenti pada sosok yang dikenalnya. Lu Ming melambai padanya dari kejauhan. Wajah imutnya penuh kegembiraan. Sun Daseng tersenyum lebar. Namun, ekspresinya jauh lebih ramah daripada ekspresi haus pertempuran yang dia tunjukkan pada Li Luo di masa lalu. Karena kesenjangan kekuatan mereka begitu lebar sekarang, dia tidak perlu lagi bersaing dengan Li Luo.
Di samping mereka, wajah Jing Taixu tetap tenang saat dia menatap Li Luo. Sepertinya dia mencoba mencari tahu seberapa kuat Li Luo. Lebih jauh dari tempat mereka adalah tim dari perguruan tinggi Sage Benua Ilahi Dalam. Mereka semua juga memperhatikan Li Luo. Yang paling menarik perhatian dari kelompok itu adalah 3 perguruan tinggi Sage yang memiliki peluang tertinggi untuk mengamankan tempat tingkat pertama. Perguruan Tinggi Sage Guntur, Perguruan Tinggi Sage Danau, Perguruan Tinggi Sage Bulan. Jadi, itu Li Luo dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Siapa yang mengira dia akan menjadi perwakilan dari perguruan tinggi astral Sage dengan latar belakang seperti itu? Seorang pemuda karismatik berkomentar sambil tertawa, suaranya jernih dan nyaring, sama seperti Guntur. Beberapa orang di sampingnya bahkan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Namun, tidak ada yang berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Orang ini tidak lain adalah Gu Jing, siswa bergelar dari perguruan tinggi Sage Guntur. Dia dijuluki pemanggil Guntur di sekolahnya. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia dipandang sebagai pilar utama yang akan membawa perguruan tinggi Sage Guntur dalam evaluasi. Ayahnya adalah Li Taixuan dan ibunya adalah Tan Tailan. Mereka harus meninggalkan benua ilahi bagian dalam bertahun-tahun yang lalu karena suatu alasan. Itulah sebabnya Li Luo akhirnya dilahirkan di benua ilahi bagian luar, jelas seorang gadis mungil. Dia memiliki wajah yang cantik dan kekanak-kanakan, tetapi jika seseorang melihat ke bawah, mereka akan menyadari betapa mengejutkannya buah yang diberkahi secara alami. Gadis ini dikenal sebagai Tong Yan atau, begitu julukannya, Hercules. Dia adalah salah satu siswa dari perguruan tinggi Sage Bulan. Tidak peduli apa latar belakangnya, itu tidak akan membantunya dalam evaluasi akademis, seorang pria berjubah biru tua berkomentar dengan tenang dari samping. Ini adalah Gao Suhan, juga dikenal sebagai tangki racun dari perguruan tinggi Sage Danau. Ketiganya adalah siswa terkuat yang berpartisipasi dalam evaluasi akademik kali ini. Mereka semua berada pada tingkat segel ilusi dari tingkat resonansi surgawi kecil, satu tingkat di atas yang lain. Prestasinya di gua resonansi spiritual sebagian besar diperoleh karena cara eksternal. Dia tidak akan diizinkan untuk menggunakannya selama evaluasi, jadi Li Luo tidak seseram yang digambarkan dalam kronik Empyrean. Tak terkalahkan. Tanpa bantuan kekuatan eksternal itu, dia paling tidak terkalahkan di Aula Bintang 3, kata Gao Suhan sambil tertawa. Di sisinya, Gu Jing dan Tong Yan tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ucapannya. Menjadi tak terkalahkan di Aula Bintang 3 tidak ada artinya ketika diadu dengan siswa veteran seperti mereka. Li Luo adalah mutiara 3 di Gua Resonansi Spiritual. Meskipun dia punya waktu 2 bulan lagi untuk berkultivasi, dia paling banyak sudah menjadi mutiara 4 sekarang. Ini jauh dari tingkat segel ilusi mereka. Kembali ke tribun melingkar, banyak orang telah berkumpul. Tempat itu ramai dengan begitu banyak kebisingan hingga awan-awan tampak menyebar di langit karena hiruk-pikuk kerumunan. Setelah beberapa saat, bunyi lonceng yang jelas dan keras bergema di udara. Semua orang menyaksikan 2 sinar cahaya jatuh dari langit, langsung mendarat di tempat tertinggi yang terlihat. Mereka tidak lain adalah 2 wakil kepala sekolah dari perguruan tinggi kuno asal surgawi, Wu Yu dan King Men. Semua mentor dan siswa dari berbagai perguruan tinggi Sage menyambut mereka dengan hormat. Bagaimanapun, status mereka sebagai raja sudah cukup untuk menunjukkan kekaguman mereka, meskipun bukan karena posisi mereka. Mata Wu Yu mengamati sekeliling. Saat pandangannya melewati kerumunan, baik siswa maupun mentor bisa merasakan rasa takut yang luar biasa muncul di dalam hati mereka. Kaki mereka menggigil tak terkendali, seolah hendak menyerah. Dia tidak berusaha memamerkan kekuatannya. Lagi pula, tidak perlu melakukan hal itu pada levelnya, itu hanya karena seorang raja adalah eksistensi yang terlalu kuat. Setiap gerakan darinya menimbulkan gelombang di ruang sekitarnya dan bahkan cukup membuat adipati takut akan nyawa mereka. Ketakutan mendasar dan naluriah secara alami menguasai tubuh mereka. Saat tatapan Wu Yu menyapu seluruh area, matanya tertuju pada Li Luo dan Qichan. Namun, saat dia hendak melakukan kontak mata dengan mereka, dia dapat melihat dari sudut matanya bahwa Li Luo diam-diam telah mengeluarkan surat perintah Kaisar Surgawi dari bola sakunya. Pembuluh darah hijau di dahi Wu Yu menonjol. Tatapannya kemudian melewati area Li Luo sepenuhnya. Dia tidak ingin memicu mekanisme perlindungan surat perintah Kaisar Surgawi dengan auranya lagi. Lagi pula, hal itu bisa menimbulkan keributan besar yang bisa berujung pada tertundanya evaluasi akademik. Di sisinya, wakil kepala sekolah King Men juga memperhatikan hal ini.
Sudut bibirnya bergerak sedikit geli. Pada akhirnya, Wu Yu menarik pandangannya. Lalu suaranya menggelegar di udara. Tampaknya mengandung rasa otoritas yang tidak dapat dijelaskan ketika para kultivator di sekitarnya mendengarkan dalam diam. Semuanya, ini sudah waktunya, aku tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian dengan kata-kata yang tidak perlu. Evaluasi akademisnya akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita lanjutkan dengan pengundian sekarang. Dia melambaikan lengan bajunya, dan sebatang pohon hijau raksasa muncul dari tengah platform. Cabang yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari batangnya, membentang ke arah masing-masing tim. Pada ujung setiap cabang terdapat sebuah konstruksi kayu yang berbentuk seperti kotak lotere. Mereka memancarkan cahaya misterius yang menyelimuti interior dari luar. Dengan ini, setiap perguruan bijaksana mengirimkan seorang perwakilan untuk menarik undian. Li Luo juga naik ke atas. Dia sedikit menggosok-gosokkan tangannya dan kemudian secara santai menarik undiannya. Dia melihat apa yang ia tarik. Sebuah lot hitam. Sepertinya ada beberapa angka yang tertulis di atasnya. Li Luo tersenyum. Pertempuran pertamanya akan menjadi pertarungan antara dua perguruan. Ketika semua perguruan tinggi Sage menyelesaikan pengundian mereka, bunyi lonceng keras terdengar di tribun besar berbentuk lingkaran. Segera, semua orang menyaksikan area kosong di tengah mulai bergemuruh dan bergetar ketika batang pohon raksasa mirip ular piton yang tak terhitung jumlahnya menggeliat di tanah, dengan cepat membentuk lusinan platform. Platformnya mempunyai ukuran yang berbeda-beda, beberapa jauh lebih lebar dari yang lain. Itu jelas dimaksudkan untuk pertarungan beberapa perguruan tinggi, sedangkan yang lebih kecil dimaksudkan untuk pertarungan tunggal antara dua perguruan tinggi. Karena undian sudah ditarik, mari kita mulai, kata wakil kepala sekolah Wu Yu sambil mengambil tempat duduk jauh di atas. Pada saat yang sama, para mentor dari Akademi Kuno asal surgawi naik ke udara untuk bertindak sebagai juri dan wasit di setiap arena pertempuran. Suara yang keras dan jelas mengumumkan, semua tim, masuk sesuai dengan nomor yang kalian tarik. Mereka yang nomornya belum dipanggil, tunggu dulu. Li Luo melirik undian hitam di tangannya, yang tidak menyala, menunjukkan bahwa nomornya belum dipanggil untuk saat ini. Tidak ada yang terburu-buru karena dia bisa mengamati pertempuran tim lainnya. Pandangannya tertuju pada platform terbesar di tengah, yang mulai menjadi lebih ramai ketika setiap tim melompat ke dalamnya. Semburan kekuatan resonansi yang kuat tak henti-hentinya meletus. Pertarungan dua tim dan multi-tim sangat berbeda. Yang pertama sederhana dan brutal, anggota yang lebih lemah akan melawan satu sama lain sementara pemimpin tim mereka akan bertarung. Di sisi lain, pertandingan grup berlangsung luas dan kompleks, beberapa tim berusaha saling menyingkirkan hingga hanya tersisa dua tim yang keduanya dianggap menang. Saat Li Luo mengamati pertandingan, dia tidak menyadari bahwa ada juga beberapa tatapan yang tertuju padanya. Kelompok anak muda ini semuanya mengenakan seragam dari Akademi Kuno asal surgawi, dan aura mereka tidak diragukan lagi lebih kuat dan cemerlang dibandingkan dengan siswa lain dari perguruan tinggi Sage. Zhongsa dan Jiang Wanyu termasuk di antara kelompok itu. Jelas sekali, orang-orang ini adalah siswa dari perguruan tinggi kuno asal surgawi. Di depan penonton, ada seorang pemuda berambut gondrong yang sedang memainkan seruling tulang di tangannya. Dia menatap Li Luo dengan senyuman di wajahnya saat dia bertanya pada Jiang Wanyu, "Wanyu, apakah itu Li Luo?" Alis Jiang Wanyu yang ramping menyatu sedikit saat dia menjawab dengan nada yang agak dingin, "Aku lebih suka jika kamu memanggilku, Saudari Junior Jiang, Senior Mo Yun." Senior Mo Yun adalah sosok terkenal di Aula Bintang 4, dan dia sedikit di atas Zhongsa dalam hal ketenaran dan kekuatan. Mo Yun tersenyum tipis, mengabaikan sikap dingin Jiang Wanyu, dan berkata, "Dia benar-benar tampan, tapi aku tidak melihat potensi yang mengerikan dan dorongan yang tak tertandingi saat ini." Dia memandang Zhongsa, yang berada di samping, dan tertawa. "Zhongsa, kalian dibayangi olehnya di gua resonansi spiritual." Zhongsa mengerutkan kening dan menjawab, "Mo Yun, jangan bicara omong kosong. Kami tidak memiliki konflik apapun dengan Li Luo di gua resonansi spiritual, dan dia memberi kami banyak manfaat. Kami memiliki karma baik di antara kami." Mo Yun terkekeh mengejek, "Kamu puas setelah memakan sisa makanan yang dibuang orang lain. Jika perguruan tinggi mengirimku untuk memimpin tim di gua resonansi spiritual, aku khawatir sedikit hal yang diberikan Li Luo tidak akan cukup untuk memenangkan hatiku." Jiang Wanyu membalas dengan nada dengki, "Mungkin juga kamu akan mengikuti jejak Tian Miao dan Zhao Yan." Senyuman Mo Yun menegang, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara kontroversial seorang wanita terdengar.
Itu belum tentu benar. Jika kamu memilih untuk memihak Zhao Yan dan yang lainnya pada saat itu, mungkin tim garis darah Kaisar Surgawi Lilah yang akan diusir. Jiang Wanyu melirik orang yang berbicara. Itu adalah seorang gadis muda dengan wajah cantik bernama Lu Ying, dan dia juga siswa terbaik di Aula Bintang 3. Mereka telah bertarung berkali-kali sebelumnya dalam rutinitas normal sehari-hari. Lu Ying, sebaiknya kamu tetap di kampus dengan otakmu itu. Dunia luar tidak cocok untukmu, balas Jiang Wanyu acuh tak acuh. Apa katamu? Lu Ying menjadi sangat marah. Jiang Wanyu tertawa dingin dan berkata, iblis sejati di gua resonansi spiritual semuanya dibunuh oleh Li Luo, jadi mengapa kita harus mengikuti Zhao Yan dan yang lainnya? Untungnya, tidak ada ruang untukmu partisipasi dalam gua resonansi spiritual, kalau tidak kami akan benar-benar dikacaukan oleh Hemu. Wajah Lu Ying berubah menjadi hijau pucat dan dia mengertakkan gigi. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Dia sebenarnya tahu bahwa itu masuk akal, tapi dia terbiasa melawan Jiang Wanyu. Apapun yang disukai pihak lain, tentu saja dia menentangnya. Di sampingnya, Mo Yun melambaikan tangannya dan tertawa. Teknik Li Luo tidak dapat disangkal, tetapi pada akhirnya, dia mendapat bantuan dari luar. Dia tidak akan dapat menggunakan cara-cara eksternal tersebut dalam evaluasi akademis, jadi tidak pasti apakah Li Luo akan mampu menampilkan kinerja yang luar biasa. Kronik Empyrean telah menghipnotisnya sampai tingkat yang berlebihan sehingga jika dia ternyata biasa-biasa saja, dia tentu saja akan diejek. Dia tidak memiliki dendam apapun terhadap Li Luo, dia hanya merasa evaluasi pada kronik Empyrean agak berlebihan. Beberapa siswa dari perguruan tinggi kuno asal surgawi di sekitarnya setuju. Meskipun mereka belum mengalami kejadian di gua resonansi spiritual dan meskipun Li Luo masih memiliki prospek yang bagus, tidak mungkin dia bisa memenuhi potensi mengerikan dan dorongan tak tertandingi, yang digambarkan oleh kronik Empyrean. Zhongsha dan Jiang Wanyu tidak terlalu banyak berdebat, karena mereka juga memahami bahwa komentar yang dilontarkan hanyalah sasaran yang dilukiskan oleh Mu Yao. Terkena atau tidaknya target akan bergantung pada kemampuan Li Luo. Platform pertempuran nomor 47. Pertandingan pertarungan tunggal. Perguruan tinggi malam suci versus perguruan tinggi astral sage. Ketika suara keras dan jelas mengumumkan pertarungan berikutnya, keributan yang tak dapat dijelaskan segera terjadi di seluruh tribun besar berbentuk cincin saat semua siswa dari semua perguruan tinggi menoleh ke arah satu individu. Tampaknya daya tarik terbesar dari evaluasi akademik akhirnya akan meningkat. Meskipun perguruan tinggi malam suci bukan berasal dari benua ilahi bagian dalam, ketua timnya dikatakan berada di tingkat 7 mutiara, jadi kamu harus berhati-hati, mentor Qi Chan memperingatkan Li Luo. 7 mutiara, ya, Li Luo mengangguk sambil menyeringai. Li Luo, lakukanlah. Teriakan yang jelas tiba-tiba terdengar dari kejauhan, menyebabkan Li Luo mendongak. Ternyata itu dari Lu Ming, yang kebetulan telah menyelesaikan pertarungannya sendiri, dan sepertinya timnya menang. Dia mengakuinya dengan lambaian tangannya dan kemudian melompat keluar tanpa ragu-ragu tepat di bawah setiap tatapan di arena. Lot hitam di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya pada saat itu, melingkari sosoknya dan memindahkannya ke platform pertempuran. Platform itu lebarnya sekitar 10.000 kaki, jauh lebih luas jika dilihat dari dekat dibandingkan jika dilihat dari tribun. Tak lama setelah Li Luo memasuki arena, 4 aliran cahaya identik turun dari langit dan mendarat di sisi lain platform. Itu adalah tim dari perguruan tinggi Sage Malam Suci. Li Luo dengan cepat mengamati kelompok itu, lalu dia mengabaikan mereka bertiga dan hanya fokus pada orang di paling depan. Itu adalah seorang pria muda yang mengenakan armor perak. Dia memegang pedang besar dan ada kekuatan resonansi yang sangat kuat yang berfluktuasi dalam semburan dari tubuhnya. Dia adalah pemimpin tim perguruan tinggi Sage Malam Suci, Wang Dao, orang yang telah diperingatkan oleh Qi Chan kepada Li Luo. Hehehe. Pemimpin, kita beruntung bisa bertemu perguruan tinggi astral Sage di pertandingan pertama. Gratis. Seorang pemuda menyeringai gembira di belakang Wang Dao. 2 siswa lainnya juga tersenyum riang karena menurut informasi yang mereka terima, Li Luo hanya berada di sekitar tingkat 3 mutiara surgawi. Sementara itu, pemimpin tim mereka, Wang Dao, adalah 7 mutiara. Namun, berbeda dengan kesembronoan rekan setimnya, Wang Dao mengerutkan kening dan berkata, jangan ceroboh. Li Luo berasal dari garis keturunan Kaisar Surgawi dan memiliki resonansi 3 kali lipat. Dia tidak mudah menyerah. Mendengar tegurannya, ketiga siswa itu hanya berdiri sedikit dan mengangguk. Mengerti, pemimpin. Pada saat ini,
Sejumlah tatapan yang tidak diketahui jumlahnya mengunci platform mereka. Pada saat ini juga terdengar teriakan ringan dari wasit yang memimpin, dan penghalang energi di tengah platform pertempuran menghilang. Pertandingan pertama Liluo resmi berlangsung. Ketika suara wasit terdengar, Liluo dengan tenang melangkah maju di tengah tatapan penasaran yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ketiga istana resonansinya menjadi hidup dan sejumlah besar kekuatan resonansi mengalir keluar dari dirinya. 5 mutiara surgawi yang bersinar juga muncul di belakangnya. Ada 5. Pemandangan ini menyebabkan mata orang banyak mengecil. Bahkan Zhongsha dan Jiang Wanyu mengungkapkan ekspresi terkejut. Kekuatan Liluo sekali lagi meningkat pesat. Mereka berasumsi dia akan berada di tingkat 4 mutiara. Jelas sekali, mereka meremehkan kecepatan kultivasinya. Lu Ming, Jing Taixu, dan Sun Daseng diam-diam memandangi 5 mutiara yang bersinar. Kesenjangan di antara mereka sangatlah besar. Di tengah ekspresi terkejutnya, Liluo melesat ke depan dengan eksplosif seperti sambaran petir dan melaju melintasi alun-alun. Saat dia bergerak, para penonton dapat melihat hormat kuno besar muncul di tangannya. Hormat pemburu matahari naga surgawi. Saat hormat itu muncul, 3 tanda mata ungu di atasnya mulai melahap banyak sekali energi alam duniawi. Segera setelah itu, raungan drakonik yang memekakkan telinga terdengar. Munculnya artefak berharga bermata 3 ungu menimbulkan banyak tatapan iri. Artefak berharga seperti itu sulit diperoleh bahkan untuk elit di perguruan tinggi kuno, apalagi yang berasal dari perguruan tinggi Sage. Liluo dengan cepat menarik hormatnya, dan kekuatan resonansi di dalam tubuhnya menyatu menjadi kekuatan resonansi ganda sebelum mengalir ke dalamnya. Sebuah anak panah yang terbuat dari cahaya dengan cepat mengembun, memancarkan gelombang energi yang mengamuk yang menyebabkan kekosongan bergetar. Kekuatan tipis yang terkandung di dalam anak panah itu, yang dilengkapi dengan artefak berharga bermata 3 ungu, adalah sesuatu yang bahkan harus diwaspadai oleh 7 mutiara. Saat berikutnya, panah cahaya membelah udara saat menembus langit seperti sambaran petir. Ia menempuh jarak ribuan kaki dalam satu tarikan napas, terbungkus dalam badai energi yang langsung meledak ke arah Wang Dao. Wang Dao meraung dengan marah saat 7 mutiara surgawi mengembun di belakangnya, menimbulkan badai saat energi alam duniawi bergejolak. Dia tidak punya niat untuk mundur. Sebuah pedang berat muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan resonansi yang kuat. Cahaya pedang menembus udara, membuat lubang di langit. Membelah. Suara Wang Dao menggelegar seperti guntur. Energi pedang tirani dalam jumlah tak terbatas turun dari langit dan berbenturan langsung dengan panah cahaya. Pada saat tabrakan, Wang Dao dapat merasakan bahwa anak panah tersebut telah memisahkan 3 anak panah kecil tambahan yang melesat melewatinya. Ekspresinya menjadi gelap. Serangan awal Liluo ditujukan untuk membersihkan lapangan. 3 panah cahaya mini melesat lewat dengan kecepatan yang menakutkan, masing-masing menargetkan salah satu dari 3 rekan satu timnya. Serangan mendadak ini membuat mereka takut, dan wajah mereka menjadi pucat. Pemimpin pasukan, selamatkan kami. Bahkan siswa Aula Bintang 3 terkuat hanya berada di tingkat penyelesaian iblis, jadi dia tidak bisa memblokir panah Liluo sama sekali. Namun, Wang Dao tetap tenang ketika dihadapkan pada teriakan minta tolong rekan satu timnya. Dia tidak punya niat menyelamatkan mereka. Sebaliknya, lebih banyak energi pedang yang melonjak, menghancurkan panah cahaya utama. Dengan rintangan di depannya hancur, dia bergegas maju seperti banteng yang menyerang, berniat menghadapi Liluo dalam pertarungan jarak dekat. Wang Dao adalah orang yang logis. Dia mengerti bahwa tidak ada gunanya melindungi rekan satu timnya, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk menutup jarak antara dirinya dan lawannya. Liluo memegang hormat artefak berharga bermata 3 ungu, dan itu merupakan ancaman yang signifikan baginya. Oleh karena itu, pilihan paling cerdas adalah membawa pertarungan ke situasi di mana Liluo tidak dapat memanfaatkannya. Melihat tindakan Wang Dao, rekan satu timnya mengerti bahwa mereka telah ditinggalkan. Mereka tanpa daya mengumpulkan semua kekuatan resonansi mereka dan berusaha menggunakan segala cara yang tersedia untuk memblokir serangan yang datang. Sayangnya, tidak ada gunanya sama sekali. 3 anak panah mini meledak dan ketiganya terlempar, memuntahkan banyak darah. Pada titik ini, kekuatan tertentu turun dari langit, melindungi tubuh mereka dari efek yang tersisa. Mereka mungkin akan kehilangan nyawa tanpanya. 3 anggota pasukan perguruan tinggi Sage Malam Suci telah tersingkir dalam sekejap mata. Sayangnya, tidak banyak orang yang peduli dengan eliminasi mereka. Di mata mereka, pertarungan antara Liluo dan Wang Dao adalah satu-satunya hal yang penting.
Wang Dao telah menutup celah tersebut, hanya 100 kaki jauhnya dari Li Luo. Pedang berat di tangannya mulai berkobar dengan kekuatan resonansi yang liar dan tanah di bawahnya mulai runtuh. Semua orang dapat melihat bahwa akan sulit bagi Li Luo untuk menggunakan hormatnya pada jarak ini. Dengan Wang Dao yang memiliki keunggulan dua mutiara atas Li Luo, tabrakan frontal dapat menyebabkan tersingkirnya Li Luo. Penonton terus menonton, bahkan tidak berani berkedip. Mata jernih Li Luo mencerminkan sosok kuat Wang Dao, yang meluncur ke arahnya. Namun, ekspresinya tetap tidak terpengaruh. Lalu bagaimana jika seorang ahli 7 mutiara mendekatinya? Dia tidak merasa panik sama sekali. Hormat pemburu matahari naga surgawi lenyap dari tangannya. Jari-jarinya mengepal, dan pedang indah muncul di tangannya. Pedang naga gajah. Pada bilahnya sendiri terdapat 3 tanda mata ungu yang segera mulai melahap energi alam duniawi lagi. Ekspresi penonton langsung berubah menjadi hijau. Namun artefak berharga bermata 3 ungu lainnya. Keluarga macam apa yang dia miliki? Bahkan kelopak mata Wang Dao mulai bergerak-gerak melihat pemandangan ini. Pedang berat di tangannya adalah artefak berharganya yang paling berharga, dan itu hanyalah sebuah mata ungu. Satu-satunya sisi baiknya adalah kekuatan resonansinya berada pada tingkat yang lebih tinggi. Tatapan Wang Dao berubah menjadi ganas dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengumpulkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan dan mengeksekusi kartu truf terkuatnya. Energi pedang mengalir, membentuk-bentuk harimau buas. Seni Adipati, kekuatan harimau sejati yang ekstrim. Serangannya membawa setiap energi spiritual yang bisa dia keluarkan dalam satu serangan. Manifestasi energi pedang sepanjang 100 kaki menyapu seluruh lapangan, mirip dengan seekor harimau purba yang menginjak-injak pegunungan dan hutan saat ia turun ke binatang buas di bawahnya dan menimbulkan rasa takut pada semua orang. Serangan ini mengandung seluruh kepercayaan diri dan kekuatannya sebagai ahli 7 mutiara. Musuh yang lebih rendah hanya bisa menghindari serangan ini dan gemetar ketakutan di hadapannya. Namun, Li Luo tidak menghindarinya. Jari-jarinya melingkari gagang pedang naga gajah dengan erat dan tatapannya tenang. Dengan tambahan 3 istana resonansinya, kekuatan resonansinya tidak lebih lemah dari kekuatan 6 mutiara. Kekuatan resonansi ganda, lingkaran cahaya yang melambangkan kekuatan yang menyatu muncul di senjatanya saat kekuatan resonansi ganda mengalir. Banyak titik cahaya kecil misterius menari-nari di sekitar senjata itu, sepertinya mengandung sedikit perasaan. Mata Li Luo sedikit menunduk saat tanda naga bersisik 9 di dahinya mulai memancarkan cahaya. 9 sisik tubuh naga yang disucikan, kekuatan 9 naga. Darahnya sepertinya telah tersulut, itu mengalir ke seluruh tubuhnya seperti lava, menyalurkan kekuatan luar biasa melalui dirinya yang menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Satu langkah diambil saat pedang gajah naga menyerang lawannya. Kekosongan itu terbelah, dan suara derasnya air terdengar di celah itu. Sesaat kemudian, seekor naga hitam raksasa meraung dan muncul dari celah tersebut. Ia menarik napas dalam-dalam, menyerap semua air gelap yang bergejolak. Hal ini mengakibatkan cakarnya yang tajam menjadi glamor karena korosi. Raungan naga hitam membuat semua orang merasakan letusan kekuatan di dalam tubuhnya. Ia kemudian berbenturan langsung dengan harimau yang terwujud dari cahaya pedang. Badai energi yang hebat muncul dari dampaknya. Pada titik ini, ekspresi ketakutan muncul dari dalam mata Wang Dao. Dia menyadari bahwa ketika kedua seni itu bertabrakan, energi pedangnya dengan cepat terkikis. Mustahil, Wang Dao berseru saat kata-kata selanjutnya tersangkut di tenggorokannya. Dia adalah 7 mutiara, jadi bagaimana dia bisa kalah dari Li Luo dalam konfrontasi langsung? Meski sulit dipercaya, inilah kebenarannya. Naga hitam itu meraung sekali lagi, melepaskan aura keagungan yang menakutkan saat cakar tajamnya terus turun tanpa henti. Harimau yang terwujud dari cahaya pedang hancur seiring dengan kehampaan. Naga itu, yang diselimuti udara dingin, lalu menabrak Wang Dao tanpa ragu-ragu. Wang Dao dengan cepat mengumpulkan semua kekuatan resonansinya yang tersisa untuk melindungi dirinya sendiri. Badai energi terus berkecamuk. Penghalang kekuatan resonansi Wang Dao dengan cepat dihancurkan, dan ketika naga hitam itu menebasnya, itu meninggalkan bekas luka di tanah sedalam 1000 kaki. Sementara itu, Li Luo tetap di tempatnya, masih dalam postur menyerang. Dia bisa melihat ekspresi kaget dan tidak percaya di wajah Wang Dao saat dia perlahan-lahan pingsan di lapangan. Suara yang dihasilkan tubuhnya saat menyentuh tanah terdengar sangat pedih di antara kerumunan yang diam. Adegan itu sepertinya membuat semua orang ketakutan. Hasil pertarungan pertama antara 5 mutiara dan 7 mutiara.
Satu serangan telah membunuh lawannya. Platform yang tadinya ramai menjadi sunyi senyap saat Wang Dao menyentuh tanah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi ketika para siswa dari perguruan tinggi Sage mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Wang Dao dengan 7 mutiara telah dikalahkan oleh Li Luo dengan 5 mutiara hanya dengan satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua dapat melihat bahwa Wang Dao tidak pernah lengah bahkan selama konfrontasi mereka. Dia segera menggunakan jurus pembunuh terkuatnya, Seni Adipati. Ketika situasi memuncak pada bentrokan, salah satu seni adipati hancur seperti ranting yang rapuh. Masalahnya adalah seni adipati milik Wang Dao lah yang telah dihancurkan. Banyak tatapan kemudian beralih ke sosok yang masih diam dalam pose menyerang sebelumnya. Aura ganas yang mengelilingi tubuhnya memberikan kesan seperti senjata dewa yang terhunus, membuat semua orang merinding. Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Tidak mengherankan kalau dia ada di Kronik Empyrean. Ya dewa, orang itu terlalu menakutkan. Sun Daseng terperangah saat dia menatap Li Luo. Lu Ming tampak tercengang juga, lalu tatapannya berubah menjadi rumit. Mengingat kembali pertemuan cawan suci, dia mampu bertukar pukulan dengan Li Luo pada saat itu. Sayangnya, kesenjangan antara keduanya kini menjadi jurang yang tidak bisa ditembus. Apakah ini keuntungan yang diberikan oleh benua ilahi dalam? Tidak heran perguruan tinggi Sage benua ilahi dalam merasa lebih unggul dari kita, komentar Lu Ming dengan getir. Jika seseorang mengabaikan fakta bahwa dia memiliki bakat luar biasa, lompatan besar dalam kekuatan Li Luo hanya mungkin terjadi karena sumber daya kultivasi luar biasa yang dapat diaksesnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan benua ilahi luar. Seni resonansi Li Luo juga merupakan seni adipati sejati. Tatapan Sun Daseng berubah menjadi panas. Hanya mereka yang berasal dari benua ilahi luar yang tahu betapa sulitnya mempelajari seni adipati sejati pada tingkat kultivasi mereka. Meskipun mutiara surgawi lebih mudah digunakan, mereka yang mampu menggunakannya sangatlah langka dan jarang. Seni adipatinya juga berada di tingkat tinggi. Jika aku tidak salah, dia telah mencapai kesempurnaan agung, kata Jing Taixu dengan suara muram. Mengingat kembali pertemuan cawan suci, Lan-Lan dari perguruan tinggi Sage tercerahkan telah meminjam kekuatan seni adipati kitab suci Sage tercerahkan untuk menekan para jenius dari perguruan tinggi Sage lawan. Namun, kitab suci Sage yang tercerahkan telah diciptakan oleh kepala sekolah mereka dan tidaklah luar biasa. Meski begitu, kondisi untuk menguasainya sangat sulit, dan bahkan Jing Taixu pun menderita tanpa hasil ketika dia memiliki kesempatan untuk mempelajarinya. Karena dia pernah mengalaminya secara pribadi, dia bisa merasakan bahwa seni adipati Li Luo memiliki pesona, yang membuat fakta ini semakin mengejutkan. Di area pengamatan perguruan tinggi kuno asal surgawi, Mo Yun dan Lu Ying juga terkejut. Bukankah seni adipati Li Luo yang baru saja digunakan mirip dengan spanduk naga hitam sungai dunia bawah di kampus kita? Salah satu siswa tiba-tiba bertanya. Sisanya mengangguk. Seni adipati itu adalah sesuatu yang mereka kenal karena beberapa elit telah diberi akses ke seni adipati. Mereka yang memenuhi kriteria akan memilih seni itu karena memiliki potensi besar dalam bentuk lengkapnya sebagai kanon spanduk surgawi tiga naga. Itu adalah seni adipati tingkat takdir yang maha kuasa, dan itu dianggap sebagai harta tak tertandingi bahkan di perguruan tinggi Kunomor. Bagian terpentingnya bukanlah Li Luo menggunakan spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Tapi fakta bahwa dia telah mencapai alam kesempurnaan agung dengan spanduk itu, jelas Zongsa. Dia kemudian menoleh ke arah Mo Yun dan bertanya, jika ingatanku benar, kamu sedang mengembangkan spanduk naga perak penghakiman surgawi. Apakah kamu sudah mencapai kesempurnaan agung? Kelopak mata Mo Yun bergerak-gerak. Kesempurnaan agung. Dia telah menumpahkan banyak sekali darah, keringat, dan air mata pada karya seni tersebut, namun dia hanya berhasil mengembangkannya ke ranah penyelesaian lebih besar. Membawanya ke kesempurnaan agung kemungkinan hanya mungkin terjadi ketika dia mencapai tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Di antara rekan-rekan mereka, seni adipati penyelesaian lebih besar dianggap sebagai kartu truf yang luar biasa. Hanya satu orang aneh di Aula Peng Hinwi yang mampu mencapai hal itu. Seni adipati kesempurnaan agung memang merupakan jurus mematikan yang hebat. Namun, pada akhirnya, kekuatan seseorang adalah hal yang paling penting. Wang Dao memang lebih lemah, tetapi jika itu adalah seseorang di tingkat resonansi surgawi kecil, Li Luo tidak akan melakukannya, telah mencapai hasil ini. Selain itu, perguruan tinggi Sage dari benua ilahi luar memiliki fondasi yang lebih lemah. Dari apa yang aku dengar,
hanya sebagian kecil siswa yang dapat berinteraksi dengan seni adipatis biasa, komentar Mo Yun datar. Jiang Wanyu memutar matanya ke arahnya sambil bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana kamu tahu kalau ini adalah jurus terkuat Li Luo? Dia masih dapat mengingat dengan jelas bagaimana Li Luo menyembunyikan seni adipati yang lebih menakutkan. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui spanduk naga hitam dunia bawah. Ketika Mo Yun mendengar pujian tersembunyi Jiang Wanyu untuk Li Luo, hatinya terasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia tidak mengungkapkan perubahan apapun dalam suasana hatinya, hanya melanjutkan, menurutku, jika dia menghadapi lawan tingkat resonansi surgawi kecil, dia tidak akan bisa berbuat banyak. Sementara penonton terus mengobrol, wasit, yang akhirnya sadar, dengan lantang mengumumkan bahwa Li Luo menang. Ketika suara wasit bergema di seluruh lapangan, Li Luo melihat daun hijau zamrud perlahan turun. Ketika dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya, benda itu mendarat di telapak tangannya sebelum meleleh. Sesaat kemudian, aliran energi hangat dan murni dengan lembut mengalir ke dalam tubuhnya, mengisi kembali semua kekuatan resonansi yang telah dia konsumsi dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun dia tidak terluka, khasiat peremajaan daun tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan para siswa dengan cepat menyesuaikan kembali keadaan mereka dan melanjutkan kompetisi. Ketika Li Luo melirik ke arah Wang Dao dan yang lainnya, dia juga melihat daun serupa berjatuhan di atas mereka, menyatu dengan tubuh mereka dan membiarkan mereka bangkit kembali. Perguruan tinggi kuno asal surgawi telah memikirkan semuanya dengan matang, gumamnya pada dirinya sendiri. Dia kemudian melompat ke udara. Platform di bawahnya berangsur-angsur menyusut, dan dia tiba kembali di kursi perguruan tinggi Astral Sage beberapa saat kemudian. Saat mendarat, mentor Cichan menatapnya dengan saksama sebelum berkata, Li Luo, aku tidak akan berani menyebutmu muridku lagi dengan betapa hebatnya dirimu. Li Luo melambaikan tangannya sebagai jawaban. Apa yang ingin kamu katakan, mentor? Aku hanya berada di tingkat 5 mutiara sekarang. Tunggu aku mencapai tahap raja sebelum kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau begitu, belum terlambat. Betapa sombongnya. Mentor Cichan memutar matanya, tetapi melihat betapa dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan di dalamnya, jelas dia sangat senang dengan penampilan Li Luo. Kultivasi 5 tingkat mutiara dan seni adipati kesempurnaan agung. Li Luo, jika berita ini dikirim kembali ke perguruan tinggi Astral Sage, hal itu mungkin akan melemahkan semangat Yulang dan Qin Zulu. Cichan menghela nafas. Aku tidak punya pilihan. Seseorang harus memberitahu mereka bahwa kenyataan pahit di dunia ini kejam. Li Luo meratap dengan tulus. Senyuman mentor Cichan semakin dalam saat dia menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana konsumsi energimu? Aku khawatir akan ada pertempuran sengit di depan. Li Luo menjabat tangannya sambil menjawab dengan rendah hati, lawan 7 mutiara bukanlah masalah besar. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali dia adalah seorang jenius 9 mutiara, individu di tingkat mutiara surgawi tidak akan cukup untuk memberinya tekanan. Mentor Cichan tampak sangat puas. Keyakinannya memang memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Bagaimanapun, evaluasi akademik terus berlanjut. Dalam 1 jam berikutnya, Li Luo menjalani 2 pertarungan lagi, keduanya merupakan pertarungan tunggal. Kompetisi berjalan lancar karena dia tidak menemui musuh yang merepotkan. Tanpa disadari, Li Luo telah menempatkan perguruan tinggi Astral Sage di tingkat 3 meskipun sendirian. Hal ini membuatnya bisa masuk ke papan atas. 3 kemenangan berturut-turutnya telah menyebabkan orang-orang yang mengejeknya menjadi serius. Pada titik ini, mereka tidak dapat memahami bagaimana 5 mutiara mampu meledak dengan kekuatan setidaknya 8 mutiara. Sulit bagi siapapun di tingkat mutiara surgawi untuk bersaing dengannya. Li Luo telah menghadapi lawan 8 mutiara di pertempuran ketiga. Meskipun lawannya tidak hancur hanya dengan 1 serangan, Li Luo tetap unggul dan akhirnya menang. Pada titik ini, semua orang mengerti bahwa jika dia tidak bertemu dengan ahli puncak di tingkat resonansi surgawi kecil, mungkin tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Tentu saja, segalanya mungkin berbeda jika dia terlibat dalam pertarungan kelompok. Saat pemikiran ini masih melekat di benak penonton, Li Luo mendapat undian merah untuk pertarungan keempatnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a